81. Menghadapi segerombolan orang itu, langkah mereka terlihat semakin lama semakin cepat. Rizky terlihat menggertakkan giginya dan seluruh badannya pun terlihat menegang. Lengan bajunya tampak digulung, lengan kanannya terlihat menggenggam erat tongkat kasti. Dari lengannya itu dapat terlihat urat-urat lengan yang menegang dan dia semakin berjalan cepat menghampiri Damar. Wajah Gladys pun semakin pucat, dia sudah paham betul watak Rizky dan juga mengetahui seberapa besar rasa bencinya terhadap Damar. Selama 9 tahun ini, dia selalu menyebut nama Damar dan Dinda pada saat mereka berdua sedang bersama. Dia selalu berkata jika semuanya telah menyalahkannya karena tak mampu menjaga Dinda dengan baik. Dia sudah tahu jika suatu saat nanti bertemu dengan Damar, Rizky pasti tak akan pernah melepaskannya. Gladys tak tahu bagaimana caranya Rizky bisa mengetahui keberadaannya di sekolah ini dan bagaimana juga dia bisa mengikutinya. Di saat seperti ini, dia pun tak mau pikir panjang memikirkan hal itu, dia segera menarik lengan Damar sambil berteriak, "Damar, ayo cepat kamu lari, cepat lari." Tetapi Damar masih diam berdiri terpaku di sana. Dia memperingatkannya sekali lagi. Apa dia tak memiliki rasa amarah sedikit pun terhadap keluarga Sitara? 9 tahun yang lalu, keluarga Sitara sangat ingin membunuhnya. Bagi keluarga Sitara, baik itu dari kakeknya bahkan sampai Rizky sendiri, mereka sangat tak sabar untuk segera menghabisi Damar. Jika bukan karena ditemukan oleh Night Watcher, mungkin saat ini sampai seumur hidupnya, Damar masih akan mendekam di dalam penjara, tanpa batas. Kepulangan Damar ke kota LH, sama sekali tak berniat untuk membalas perbuatan mereka. Secara logis, bukti nyata dari kejadian itu dan juga yang menjadi korban adalah anak dari anggota keluarganya sendiri. Mereka percaya bahwa Damarlah yang merupakan pelaku dari kejahatan itu, jadi jika ingin balas dendam terhadap Damar, itu hal yang wajar. Tetapi ini sudah menjadi batasan Damar untuk tak melakukan pembalasan pada keluarga Sitara. Ini bukan berarti keluarga Sitara telah mengincarnya, dan dia tak akan membalasnya. Kecepatan langkah Rizky pun semakin cepat, apalagi saat dia melihat Gladys yang menarik lengan Damar, raut wajahnya terlihat penuh dengan amarah, dan kecepatannya pun kini berubah menjadi berlari cepat. Dia tak berkata sepatah kata apapun, dia bergegas jalan ke depan, lalu mengangkat tongkat kastinya dan segera menghantamnya ke arah Damar. Tak banyak kalimat kebencian, dia bahkan satu kalimat pun enggan berbicara basa-basi dengan Damar dan langsung memukulnya. "Kak, hentikan!" Gladys pun memucat. Rizky tak menghiraukannya, dia mengangkat tongkat kastinya dengan ganas, hingga terdengar suara kibasan suara dari tongkat itu dan langsung menghantam ke arah kepala Damar. Damar menyipitkan matanya dan mencibir, "Jadi menginginkanku mati ya?" Aura membunuh seolah terpancar dari tatapan matanya. Di saat itu, Gladys menggertakkan giginya, otaknya tak mampu untuk berpikir jernih lagi. Kepalanya terasa panas, dan dia segera melangkah maju ke depan dan memeluk Damar di saat yang bersamaan. Dia langsung melindung Damar di belakang tubuhnya. Rizky telah mengerahkan seluruh tenaganya dan tak sempat lagi untuk menahannya. Saat melihat Gladys, raut wajahnya seketika berubah drastis. "Peng!" Dalam sekejap Damar mengangkat tangannya dan dengan cepat menangkap tongkat kasti itu. Raut wajah Rizky seketika berubah. Dia menangkapnya. Padahal baru saja Rizky melayangkan tongkat kasti itu ke arah Damar, tetapi dengan cepat Damar mampu menangkapnya. Dia ingin menarik kembali tongkat kasti yang kini dalam genggaman Damar, dengan segala kekuatan untuk menariknya, tetapi genggaman Damar sangat kuat sampai-sampai tongkat ini pun tak bergerak dalam genggamannya. "Sebelumnya aku tak percaya saat mendengar Giri berkata bahwa kamu bisa menumbangkan lebih dari belasan orang hanya dengan seorang diri, sekarang kelihatannya setelah 9 tahun tak bertemu, kekuatanmu jadi bertambah rupanya," ujar Rizky mendengus sambil melonggarkan genggamannya dan berjalan mundur 2 langkah. Lalu dia segera menatap ke arah Gladys. "Gladys, kemari." Gladys yang sedari tadi menutup matanya, seketika membuka matanya itu saat mendengar suara Rizky memanggilnya. Dia melihat Damar yang sedang menatap Rizky, wajahnya terlihat tersenyum, apalagi saat melihat tangan Damar yang menggenggam tongkat kasti itu, Gladys dibuat terkejut saat melihatnya. "Jangan bengong saja, cepat kemari, kamu tak tahu dia ini orang macam apa, dia ini orang yang telah menodai Dinda," ujar Rizky sedikit membentaknya. "Kak, kejadiannya tak seperti itu, lagi pula itu kan sudah 9 tahun berlalu," ujar Gladys dengan cepat. "Bahkan rasa benciku ini akan kubawa seumur hidupku,
Kalau bukan karena dia, nama Dinda tak akan mungkin sampai seburuk ini, dan juga tak akan berkomitmen menikah dengan si sampah Ferdi itu, ujar Rizky dengan tatapan penuh kebencian ke arah Damar. Kalau kamu pergi menemuinya, dia adalah musuh kita, musuh keluarga kita. Pada saat itu, segerombolan orang itu bergegas maju ke depan. Saat melihat Gladys berdiri di hadapan Damar, segerombolan orang itu pun seketika bingung dan berdiri di samping Rizky. Damar mencibir. Semua orang bisa mendengar suara cibiran itu. Rizky menatap Damar dengan tatapan dinginnya. Hei, bocah, apa yang sedang kamu tertawakan? Aku sedang menertawakanmu. Tak disangka ya, ternyata kamu adalah seorang kakak yang sangat mengayomi adik perempuannya. Ucapanmu menakjubkan sekali, ujar Damar dengan nada jijik. Mau aku berperilaku baik atau tidak pada adik perempuanku, hati mereka sendiri pun sudah jelas tahu, dan apa perlu menunjukkannya padamu di sini. Aku tahu kamu bisa berkelahi, hari ini aku memanggil banyak orang untuk datang, mereka semua telah dilatih gulat, kamu pikir hari ini bisa lolos begitu saja? Ujar Rizky sambil menatap Damar. Damar tak peduli dengan ancaman itu, malah dengan datar menjawab, ya, kamu sangat mengayomi adik perempuanmu, kemudian agar dirimu sendiri bisa mewarisi bisnis keluargamu itu, kamu berencana menikahkan Gladys dengan Diska. Seorang Gladys pada dasarnya tak pernah sedikit pun menyukainya, bahkan sangat membencinya. Oh, jadi inikah yang namanya kasih sayang, besar sekali bukan? Rizky menjadi bergetar mendengarnya, dan kemudian dia mengerang dengan amarahnya, keparat, orang bodoh sepertimu tahu apa? Damar menghela napasnya, Rizky, aku tak peduli kalau kamu mau berkelahi. Ingat ucapanku tadi, jika kamu mau menyerangku, kamu harus terima segala konsekuensinya. Kalimat ini adalah ancaman untukmu, jadi ingat baik-baik. Rizky pun mencibir, wah, aku jadi takut mendengarnya. Jangan bilang karena kamu baru saja terbebas dari penjara, dan telah dihapus dari silsilah keluarga Ardiansyah. Ya walaupun berada dalam keluarga Ardiansyah, dan seorang garis keturunan dari keluarga itu, aku akan dengan mudah menghadapimu. Lalu dia pun beralih menatap Gladys. Gladys, kesini kamu sekarang, bawa mobilmu dan cepat pulang. Gladys mengerutkan dahinya, dia menatap ke arah Rizky. Kak, apa kamu sedang menguntitku? Rizky mencibir. Saat aku tahu berita kepulangan bocah ini ke LH, aku sangat khawatir kalau kamu akan pergi menemuinya. Aku telah memasang GPS di dalam mobilmu. Walaupun kamu telah kutemukan, tapi jangan sampai bertindak bodoh, tak perlu dibahas lagi tentang kebejatan bocah ini. Kamu besok akan bertunangan dengan Diska. Jadi sekarang cepat pergi temui dia, jangan sampai kamu dikendalikan oleh orang lain. Damar terlihat menarik sudut bibirnya dan dalam hatinya berkata, sikap protektifnya terhadap adiknya itu sangatlah konyol. Gladys menggertakkan giginya dan berkata, Kak, kamu sangat keterlaluan. Aku keterlaluan katamu. Cepat pergi sana temui dia. Pernahkah kamu berpikir kalau kamu menjadi Dinda? Orang ini sudah seberapa parah merusak kondisi psikologis Dinda, apa kamu tak tahu? Apa yang kamu lakukan ini apa layak bagi Dinda? Ujar Rizky dengan geram dan amarah. Tubuh Gladys seketika bergetar mendengarnya. Dia mempercayai Damar, tetapi apakah orang lain pun akan sama? Ada berapa banyak orang yang mau percaya dengan Damar? Rizky mengatakan hal yang masuk akal tentang hal itu. Gladys menggertakkan giginya dan berkata pada Rizky, aku akan pulang bersamamu, tetapi, kamu juga harus membiarkan Damar pergi. Rizky dengan tatapan mautnya berkata pada Damar, hei, bocah, kali ini aku melepaskanmu, tetapi sebaiknya kamu segera cari tempat untuk bersembunyi. Selamanya jangan pernah muncul lagi, kalau tidak, cepat atau lambat aku akan segera menemukanmu lagi. Damar mengangkat bahunya dan berkata, Rizky, aku sudah malas menjelaskannya padamu. Kalau kamu mau menghadapiku, kamu harus terima segala konsekuensinya. Ya, jika dengan Gladys dia bisa menjelaskannya lagi, tapi jika dengan Rizky, dia bahkan sudah malas untuk menjelaskannya lagi. Dia menantikan Rizky untuk mau menghadapinya, sehingga dia punya alasan untuk menghubunginya lagi. Damar menoleh ke arah Gladys sambil tersenyum, lalu dia ayunkan tangannya sambil berjalan ke arah segerombolan orang itu sambil berkata, minggir, minggir, beri jalan. Di sampingnya, Rizky terlihat sangat marah sampai-sampai urat-uratnya pun terlihat, tetapi dia sekarang sudah lebih baikan karena menyetujui perihal adiknya dan biasanya selalu menurutinya. Walaupun hatinya sangat marah, tetapi dia tidak memilih melakukan perkelahian.
Damar lalu berjalan ke arah pintu gerbang sekolah. Tak lama kemudian, dia melihat mobil hitam Gladys yang melewatinya. Lewat kaca mobilnya, Damar bisa melihat kalau Gladys duduk di samping kursi pengemudi dan terlihat Rizky yang mengendarai mobilnya, dan mulutnya terlihat sedang membicarakan sesuatu. Damar jadi teringat kejadian barusan saat tubuh Gladys berusaha melindunginya dari insiden tongkat kasti tadi, lalu seulas senyum pun terlihat di bibirnya. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Clara. Dengan cepat Clara pun segera mengangkat telepon itu. "Halo, ada apa? Coba tolong cari tahu apa Bank Royal di kota LH memiliki banyak kerja sama dengan keluarga Tandialo. Lalu cari tahu lagi tentang kewenanganku tentang bisa atau tidaknya menangguhkan kerja sama antara Bank Royal dengan keluarga Tandialo," tanya Damar. Clara pun dengan girang berkata, "Kamu mau membantu Gladys?" Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, "Iya. Baiklah, aku akan segera cari tahu," ujar Clara sambil menganggukkan kepalanya. Damar kemudian mengusap-usap hidungnya, dan dia kemudian menelepon Binar. Sama dengan Clara, Binar pun dengan cepat mengangkat teleponnya. "Halo, ada apa?" tanya Binar. "Kemarin aku menyuruhmu untuk melumpuhkan bisnis keluarga Tandialo, lalu bagaimana kelanjutannya?" tanya Damar. "Sedang ku kerjakan. Kita sedang ada konflik dengan mereka dalam 5 proyek bisnis, dan sekarang kita sedang berusaha sebisa mungkin untuk memenangkannya. Hari ini aku sudah membuat janji dengan pihak mereka untuk bernegosiasi di sebuah restoran. Padahal hari ini hari libur, aku masih saja harus lembur," ujar Binar. "Pertahankan. Besok sebelum acara pertunangan Gladys digelar, semuanya harus bisa dilumpuhkan," ujar Damar dengan santai. Bersambung. 82. Damar menutup telepon dan seulas senyum pun terlihat dari sudut bibirnya. Ini adalah strategi terbesarnya untuk menggagalkan acara pertunangan Diska dan Gladys. Keluarga Sitara meminta keluarga Tandialo untuk menikah karena mereka ingin mengambil alih bisnis keluarga Tandialo. Bisnis keluarga mereka sendiri sedang menghadapi beberapa masalah, atau bahkan bisa dibilang mereka dengan keluarga Tandialo sedang bertarung bisnis. Jadi mau tak mau mereka harus bekerja sama dengan keluarga Tandialo, dan pernikahan ini adalah solusi terbaiknya. Ketika bisnis keluarga Tandialo sudah di ujung tanduk, ditambah terjadinya masalah besar dalam kerja sama mereka dengan bank, mereka bahkan masih terpikirkan untuk membuat acara pertunangan. Jawabannya tentu saja tidak. Mengenai bagaimana jalan keluar untuk masalah keluarga Sitara, biarkan itu menjadi urusan Damar. Sekarang dia telah melakukan segalanya, dan hanya tinggal menunggu malam huru hara keluarga Tandialo. Lihat saja apa besok mereka masih tetap bersikeras menggelar acara pertunangan itu. Lalu pada saat acara tersebut sementara dibatalkan, dan di saat setelah hal itu terjadi hingga keluarga Sitara akhirnya mengetahui tentang besarnya masalah yang terjadi, apakah nanti mereka akan tetap menikahkan Gladys dengan Diska? Yang sangat disayangkan adalah Damar tak bisa melihat ekspresi kacaunya Diska. Tetapi dia malah tak khawatir sama sekali, walaupun keluarga Tandialo memiliki hubungan dengan Red Lotus, tapi dari pihak Red Lotus sendiri nantinya akan melihat sendiri kehancuran keluarga Tandialo. Memiliki posisi di Red Lotus, membuat Damar pastinya akan terlibat di dalamnya, dan dia tak akan menjadi minoritas jika ingin bertegur sapa dengan keluarga Tandialo. Damar mengelus-elus hidungnya, seulas senyum pun terlihat dari sudut bibirnya. Dia yang sekarang memiliki 2 tugas utama. Pertama adalah mencari tahu info nomor 2, dan yang kedua adalah membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Ketika dia baru saja ingin beranjak pergi dari sekolah itu, tiba-tiba sekelompok orang sekitar 8-9 orang sedang berjalan menghampirinya. Sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian seperti satpam, selain itu terlihat juga seorang pria botak berkacamata yang sepertinya sudah berumur 40 atau 50 tahunan. "Pak Kepala Sekolah, pemuda ini baru saja berkelahi dengan seseorang di dalam lapangan sekolah," ujar seorang satpam sambil menunjuk Damar. Damar terdiam sejenak. Hatinya terasa kesal, baru saja Gladys dan yang lainnya pergi dengan aman, sekarang malah dia yang tertangkap sendirian. Kepala sekolah itu bukanlah kepala sekolah pada saat Damar masih bersekolah dulu. Dia menatap Damar dari atas sampai bawah, lalu dia menyesap dan berkata, "Kamu ini siapa? Untuk apa kamu datang ke sekolah kami? Angkat kedua tanganmu sekarang, kalau tidak akan kulaporkan kamu ke polisi." "Pak Kepala Sekolah, saya datang kemari hanya untuk napak tilas saja, lagi pula orang yang baru saja menghakimi saya barusan itu, tak ada hubungannya dengan saya," ucap Damar sambil mengangkat tangannya.
Cepat tangkap dan segera bawa dia ke kantor pihak berwajib, ujar Pak Kepala Sekolah itu. Lalu beberapa satpam itu segera menuruti perintah tanpa membalas sepatah kata apapun dan langsung menangkap Damar. Damar berusaha berpikir, karena dia tak mungkin berkelahi dengan orang-orang ini. Dia menghela napasnya sejenak dan mencoba untuk kabur. Kecepatan Damar sangatlah cepat daripada apapun saat melewati kerumunan itu. Bahkan para satpam itu belum juga sempat menggapai baju Damar tetapi dia sudah berlari kencang. Saat itu Damar berkata, "Pak Kepala Sekolah, yang barusan saja berkelahi itu bernama Rizky Sitara. Anda bisa pergi mencarinya, kalau bisa segera tangkap dan hukum dia selama beberapa hari." Lalu Damar pun berbalik dan kembali berlari cepat. "Orang itu kok bisa ya lari secepat itu?" ujar kepala sekolah dengan kesal sambil melihat punggung Damar. Setelah dia mendengar nama Rizky Sitara, Pak Kepala Sekolah itu pun segera berbicara ke para satpamnya itu, "Cepat periksa apa ada barang milik sekolah yang hilang, selain itu, masalah ini tak perlu sampai diberitakan." Dia merasa tak mampu jika harus berhadapan dengan keluarga Sitara. Ketika Damar sudah berhasil kabur dari gerbang sekolah, dia kemudian berhenti sejenak di pintu gerbang utama, lalu di sana dia melihat ada sebuah toko kecil dan membuatnya mengubah ekspresinya. "Loh, ternyata toko ini masih buka," ucap Damar terkejut. "Toko ini sangatlah kecil, toko ini menjual camilan semacam roti." Toko ini didirikan ketika Damar baru saja masuk SMA. Pada masa itu satu roti harganya 4.000 dan Damar setiap hari selalu membeli satu roti untuk dimakannya pada saat jam istirahat siang. Tak disangka setelah 9 tahun berlalu, tetapi mereka masih mampu bertahan di sini. Karena pada saat itu hari sudah sore dan murid-murid pun sudah pulang sekolah, jadi sudah tak terlihat lagi pengunjung yang datang. Damar pun segera memasuki toko itu, dan di sana terlihat seorang wanita parubaya sedang duduk sembari memegang ponselnya menonton aplikasi TikTok. "Satu roti harganya berapa ya?" tanya Damar. 4.000, ucap wanita parubaya itu tanpa meliriknya dan masih terpaku dengan ponselnya. "Harganya masih sama dengan 9 tahun yang lalu ya, apa kalian tak menaikkan harganya?" ujar Damar sambil tersenyum. Lalu wanita parubaya itu pun meletakkan ponselnya, dia melirik Damar sekilas lalu terlihat mengerutkan dahinya. Dia rasa-rasanya mengenali Damar, tetapi tak ingat Damar ini siapa. Banyak yang membuka usaha di sini, banyak pengunjung yang datang, jadi jangan heran kalau dia tak bisa mengingatnya apalagi sudah 9 tahun berlalu. Namanya juga hanya usaha kecil, kalau menaikkan harga nanti murid-murid tak mampu membelinya, ucap wanita parubaya. Lalu dengan bersemangat Damar berkata, "Saya mau satu." Lalu dari tempat sebelah tiba-tiba terdengar juga suara lembut yang berkata, "Bu, saya juga mau satu rotinya." Karena suaranya yang enak didengar, Damar pun langsung menengok ke arah suara itu, dan dia pun terdiam sejenak. Ternyata di belakangnya telah berdiri seorang gadis berbaju hitam sambil mendekap buku di tangannya. Lalu saat dia melihat Damar, dia tampak mengingat-ingat sesuatu dan berkata, "Loh kamu. Kota JC, Kompleks HY, keluarga Sisi Raharjo." Saat ini, Amelia, Sisi, dan juga Nessa, mereka bertiga sedang bersender di sofa. Mereka bertiga terlihat bergetar, wajah mereka dipenuhi keringat dingin, wajah Sisi dan Nessa sangat terlihat penuh ketakutan. Harry terlihat sedang berbaring di depan televisi di ruang tamu, dia terlihat memegangi pahanya dan berusaha untuk menggerakkan kakinya. Kondisinya berlumuran dengan darah terutama di bagian pahanya, darahnya seperti tak hentinya mengalir. Di saat yang bersamaan, seorang pria dengan mengenakan jas laboratorium terlihat berdiri di hadapan mereka sambil memegang sebuah pisau belati di tangannya. Ekspresi wajahnya terlihat sangat tenang seperti tanpa beban. "Apa kalian masih tak mau mengatakan dari mana kalian mendapatkan kedua belati ini?" tanya pria itu dengan senyum di wajahnya. "Ya, saat mereka sedang kembali ke rumah Sisi, dia bertanya pada Amelia dan yang lainnya, dari mana mereka mendapatkan kedua belati ini. Tetapi karena demi uang, Amelia tak mau mengatakan yang sejujurnya kalau belati itu milik Damar, dia bersikeras mengatakan bahwa kedua belati itu merupakan milik leluhurnya." Lalu tak lama kemudian, tanpa disangka pria itu mengeluarkan pisau belati dan menikam Harry dengan pisau itu berkali-kali. Sisi dan yang lainnya saat itu hanya bisa bungkam dan tak berani berkata sepatah kata apapun. Karena barusan saja mereka berteriak, pria itu malah kembali menikam Harry dengan pisau. Amelia pun dengan gemetaran berkata, "Kalau Anda menginginkan belati itu, ambil saja, kami tak membutuhkan uang itu."
Di saat pertaruhan antara nyawa dan uang, dia pada akhirnya tetap memilih nyawa. Saat itu di dalam hatinya, sudah diselimuti rasa benci yang sangat dalam pada Damar. Tetapi dia tak pernah menyangka, setelah kepergian Damar, ternyata kedua belati ini malah mengundang bencana bagi keluarganya. Sepertinya kamu tak mengerti juga maksud perkataanku. Baiklah begini saja, apa kalian tahu siapa pemilik dari kedua belati ini? Tanya pria itu sambil menarik sebuah kursi, lalu dia duduk sambil memainkan seekor burung yang ada di sana. Kami, tak tahu, ujar Sisi dengan gemetaran. Lalu pria parubaya itu tersenyum, baiklah kalau mereka tak tahu, tetapi pria itu kembali bertanya, saya tanya kalian sekali lagi, bagaimana kalian bisa mendapatkan kedua belati ini? Kalau kalian masih tak mau mengaku, lelaki ini akan mati. Amelia menggertakkan giginya, dan dia pun berkata, kedua belati itu milik mantan menantuku bernama Damar, dia tahun lalu terluka dan diselamatkan oleh suamiku. Lalu kedua belati ini disimpan olehnya, tetapi dia sudah bercerai dengan anakku dan kami sekarang sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Oh, menantu rupanya, ujar pria itu sambil beranjak dari duduknya, lalu dia pun kembali mengambil kedua pasangan belati itu. Aku masih bertanya-tanya mengapa Master bisa terbunuh di kota kecil seperti kota JC ini, rupanya ada Nightwater Zero di sini. Lalu pria itu dengan tersenyum berkata, kalian bertiga ikut pergi denganku. Dia menunjuk Sisi dan yang lainnya, oh ya, kalian saat menuruni gedung dan masuk ke dalam mobil nanti, harus berlagak seperti normal seperti tak terjadi apa-apa. Kalau kalian sampai berani-beraninya melakukan sesuatu, kalian akan mati, aku tak akan segan-segan walau kalian bertiga adalah wanita. Dia benar-benar sudah tak ada hubungannya lagi dengan kami, saya juga tak tahu sekarang dia ada di mana, bahkan sudah tak bisa dihubungi lagi, ujar Amelia terdengar memelas dan terlihat ingin menangis. Lalu pria parubaya itu hanya terkekeh dan menatapnya sekilas, lalu dia pun menengok ke bawah ke arah Harry, kalau tak ada cara lain untuk menghubungi pemilik kedua belati ini, suruh dia datang ke kota LH untuk mencariku. Kuberi dia waktu selama 3 hari, kalau masih belum menemuiku, maka akan ada 3 mayat yang akan diterima. Sisi dengan ketiga lainnya pun memucat. Padahal awalnya mereka hanya berniat menjual belati itu saja, tetapi tak pernah menyangka akan terjadi bencana yang tak terduga. Pada saat itu pria parubaya itu kembali mengambil kedua belati itu, lalu kembali tersenyum ke arah Amelia dan yang lainnya, para wanita cantik, ayo kita pergi. Bersambung. 83. Damar yang jauh di kota LH tak mengetahui kejadian yang sedang terjadi di kota JC. Sebenarnya sekarang Harry ingin menghubungi Damar pun sulit, dia hanya meminta pergi menemui Ricky Atmaja, Direktur PT Citra Adidaya. Tetapi karena dahulu sering terjadi masalah dengan PT Citra Adidaya, dari awal Ricky pun tak mau menemui mereka lagi. Damar saat ini sedang berada di pintu masuk toko roti dan melihat ke arah gadis berbaju hitam itu dan dengan terkejut berkata, loh, kamu kok ada di sini? Ya, gadis itu adalah yang dahulu sempat bertemu dengannya di bar saat sedang minum, Vivi. Vivi yang sedari tadi mendekap bukunya berkata, aku menjadi seorang guru di sekolah ini, kalau kamu sendiri sedang apa di sini? Damar berdeham dan mengerutkan dahinya, aku dulu bersekolah di sini, ya hanya ingin datang berkunjung saja. Vivi lalu berdiri di sebelah Damar, dia menatap Damar dengan lumayan canggung, tentang kejadian waktu itu, maafkan aku karena telah merepotkanmu. Waktu itu karena dia kabur minum ke bar dan menghampiri Damar, akibatnya terjadi kesalahpahaman antara mereka dan Nico, lalu saat di Flow Fire Bar itu terjadilah keributan. Pada saat itu dia bahkan mengira kalau Damar akan mendapatkan luka serius karenanya. Damar melambaikan tangannya, dia tak memasukkan kejadian itu dalam hati. Vivi menggertakkan giginya, lalu bertanya, apa kamu malam ini ada waktu? Waktu itu aku sudah merepotkanmu, walaupun kamu tak kenapa-kenapa, tapi aku selalu merasa berutang budi padamu, dan ingin mentraktirmu makan. Hanya pertemuan tak sengaja, tak perlu dimasukkan ke hati, ujar Damar dengan santai. Ya, seorang gadis yang mampu berpacaran dengan Nico, Damar merasa tak ada kepentingan dengannya. Mendengarnya membuat Vivi terdiam sejenak. Baik sedang belajar di sekolah maupun saat sedang mengajar menjadi seorang guru, dia tak pernah sepi penggemar, setiap pria yang bertemu dengannya, semuanya akan berlomba untuk minimal bisa mendapatkan hatinya. Tetapi pria yang ada di hadapannya ini, dari saat pertama kalinya bertemu di bar, dia malah terlihat seperti tak pernah bertemu dengannya.
Dari awal saat dia berada di bar, dia hampir digiring menuju ke pintu bar, tetapi Damar hanya asyik minum sendiri dan mengabaikannya. Bahkan setelah keluar pun, dia masih meminta setengah bayaran dari minuman itu. Sudah jadi, pada saat itu, wanita parubaya itu mengambil roti hangat dengan kantong kertas dan memberikannya pada Damar. Damar pun menerimanya dan segera membayar, lalu dia sekilas menatap Vivi dan berkata, "Aku pergi duluan. Minta nomor WhatsAppmu. Aku pribadi tak suka berutang budi pada orang lain," ujar Vivi sambil menggertakkan giginya. "Tak perlu, lagi pula tak banyak kesempatan untuk bisa bertemu lagi nanti," ujar Damar sambil membalikkan badannya dan tak memedulikan Vivi lagi. Vivi menggertakkan giginya sambil melihat punggung Damar yang berlalu meninggalkannya. "Bu Guru Vivi, apa kamu menyukai pria itu?" tanya pemilik toko roti itu. Wajah Vivi pun memerah dan berkata, "Saya hanya pernah bertemu dengannya sekali, mana mungkin bisa langsung menyukainya. Tetapi kelihatannya pria itu jauh lebih baik dari pria yang sebelumnya. Ya sudah, sekarang saya buatkan roti pesananmu dulu," ucap wanita parubaya itu sambil tersenyum. Lalu Vivi pun bertanya, "Oh ya, jadi bagaimana solusi untuk toko ini? Mungkin harus sudah tutup dalam 2 hari ini. Tahun ini sangat sulit untuk berbuat apapun jika kita tak punya uang," ujar wanita parubaya itu dengan nada yang agak kesal. Vivi menggertakkan giginya, orang-orang itu memang sudah keterlaluan. Ya mau bagaimana lagi, kami yang hanya rakyat kecil seperti ini, tak punya uang tak berkutik. Kami awalnya sudah pergi menemui beberapa pengacara, tetapi saat mereka mendengar kami akan menuntut keluarga Ardiansyah, mereka enggan menangani kasus kami, jadi tak ada cari lain, hanya bisa pasrah saja, ujar wanita parubaya itu sambil menghela napasnya. Vivi sedari tadi menggerakkan bibirnya ingin juga berbicara, tetapi di akhirnya hanya bisa diam dan hanya bisa menghela napas juga. Di sisi lain, Damar sedang memegangi rotinya dan memakannya, wajahnya pun menyeringai, masih dengan rasa yang sama, "Enak. Aku rasa hanya keahlian Pak Sarim yang mampu membuatnya." Lidahnya tak henti menjilati sisa rasa-rasa manis roti yang menempel di bibirnya. Setelah memakan rotinya beberapa gigitan, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Damar segera mengambil ponselnya itu dan melihat siapa yang meneleponnya. Ternyata ada berita yang datang dari Red Rose, perasaannya sedikit gugup, apa mungkin perempuan ini bisa mengelabui pemimpin Red Lotus? Lalu dia dengan cepat mengangkat teleponnya, "Halo." Cepat berbalik, terdengar suara yang seksi dari dalam telepon itu. Damar pun berbalik dan melihat ke belakang, di tempat yang tak jauh darinya, terlihat seseorang yang merah menyala di sana, tubuhnya dibalut dengan gaun merah, menunjukkan paha rampingnya dan postur tubuh yang terlihat sempurna. Dimanapun dia berada, selalu menarik perhatian para lelaki yang melihatnya. Dia adalah Red Rose. Ekspresi Damar sedikit berubah, pandangannya tak terlepas dari Red Rose, lalu dia berjalan menghampirinya, "Apakah kamu sedang mengikutiku?" "Mengikutimu hanya ingin melihat tubuhmu saja," ujar Red Rose dengan seulas senyum di bibirnya. Melihat kelipan yang terpancar di mata Damar, Red Rose dengan cepat berkata, "Kamu ini benar-benar tak bisa peka sedikit pun, aku kebetulan sedang ada urusan saja di sini." "Oh, apa ada masalah? Orang itu berani muncul?" tanya Damar dengan santai sambil memakan lagi rotinya. "Cukup sulit untuk menariknya keluar," ujar Red Rose sambil menggelengkan kepala. "Aku barusan menerima sebuah telepon, aku rasa kamu pasti tertarik mendengarnya." Ujar Damar sambil menaikkan alisnya. Red Lotus, kalau menilai peringkat pembunuh berdasarkan Red Rose, pembunuh Yellow Card adalah yang terendah, diikuti pembunuh Blue Card, Red Card, dan juga Gold Card. Selain daripada itu, ada beberapa pembunuh teratas dengan warna yang tak pasti seperti kita, ujar Red Rose. Damar melirik sekilas ke arah dada Red Rose, di tempat ini, ada sesosok Red Rose yang terlihat nakal yang sangat menarik perhatian. Red Rose yang menyadari ekspresi Damar, menyeringai dan berkata, "Terlihat indah, kan? Apa kamu ingin tahu bagaimana rasanya? Menyenangkan, loh." Dia kemudian menggoda sambil menjilat bibir manisnya. Damar merasakan getaran hebat di hatinya, dia kemudian menggigit rotinya itu dan berusaha menahan perasaannya. "Wanita ini sangat berbahaya. Aku takut beracun. Dan mati keracunan di sana," ujar Damar sambil mengunyah rotinya. "Aku tahu sistem penilaian Red Lotus seperti kalian, untuk apa kalian memberitahuku tentang hal ini? Apa kalian mau memberitahuku ilmu populer? Baru saja aku menerima sebuah telepon dari Birdi,
Pembunuh Gold Card nomor 1 di Red Lotus, dia mendapat peringkat ke-19 dari pembunuh bumi. Dia sekarang sedang berada dalam perjalanan menuju kota LH, ujar Red Rose dengan bibir merahnya sambil menatap ke arah Damar. Lalu, apa dia sedang ada misi di kota LH? Atau dia pernah suatu hari tidur denganmu dan belum memberikanmu uang? Kamu mau meminta bantuanku untuk memotongnya? Tanya Damar. Cih, menurutmu siapa aku sebagai Red Rose di sini? Siapa yang tidur denganku malah aku yang memberi mereka uang? Tak pernah ada seorang pun yang pernah memberiku uang, ujar Red Rose sambil menatap Damar Deng menawan. Lalu dengan senyum tipisnya dia kembali berkata, ada 2 buah barang yang kini berada di tangannya, kamu pasti akan tertarik. Apa itu? Tanya Damar sambil mengerutkan dahinya. 3 orang dan 2 buah belati. 3 orang itu antara lain bernama, Sisi, Amelia, dan Nessa. Ujar Red Rose dengan nada datar. Ekspresi Damar tiba-tiba berubah dan dia langsung mengerti, lalu dia kembali bertanya pada Red Rose, kedua belati itu bernama pembelah udara dan tak bernama. Ini adalah 10 senjata sakti teratas dalam peringkat senjata bumi, apakah kedua belati milik Night Watcher Zero ini akan benar-benar jatuh ke tangan Red Lotus? Ujar Red Rose sambil terkekeh. Berapa lama lagi untuk bisa sampai ke kota LH? Tanya Damar dengan nada datarnya. Kenapa? Kamu mau menyelamatkan mantan istrimu? Kalau kamu pergi bersamaku ke hotel, aku akan memberitahumu. Terlihat seulas senyum dari bibir merahnya dengan perasaan yang menggoda. Orang tuaku tak mengizinkanku menginap di luar, ujar Damar sambil terkekeh. Red Rose melengkungkan senyum di bibirnya, lalu dengan antusias dia berkata, wah, kamu cukup menantang, aku suka. Sepertinya aku cukup tak normal. Damar mengutuk dirinya dalam hati. Sebelum dia menaiki bus, Red Rose masih tak terima dia seperti itu, sekarang dia tak bersedia, tetapi Red Rose pasti akan terus menggodanya, dia benar-benar tak bisa berkata-kata. Tunggu saat dia sudah tiba di kota LH, aku akan mengabarimu lagi. Ujar Red Rose sambil tersenyum. Bersambung. 84. Damar menganggukkan kepalanya. Saat itu Red Rose kembali bertanya, tujuanmu sebenarnya itu demi kedua belati itu atau demi mantan istrimu? Damar sedikit mengerang dan tersenyum berkata, hasil yang sama juga tak masalah. Lalu tanpa menunggu Red Rose menyelesaikan perkataannya, dia berkata, kalau tak ada yang perlu dibicarakan lagi, aku pulang duluan. Sebenarnya Red Rose benar-benar cukup memikat, dan juga selalu menggoda Damar sepanjang waktu. Dia khawatir jika dia tetap terus berada di sana, dia mungkin tak mampu mengendalikan dirinya. Kalau saja Red Rose tak mengetahui identitasnya, itu tak jadi masalah. Tetapi sekarang Red Rose sudah mengetahui identitasnya dengan jelas, walaupun mereka berdua saling bekerja sama, tetapi terhadap orang dari Red Lotus, Damar masih sepenuhnya tak bisa mempercayainya 100%. Master Ghost tahu apakah Red Rose benar atau tidaknya ingin bekerja sama, tetapi itu sebenarnya membunuh dirinya sendiri. Ditakutkan jika tak mampu menahan godaan dan pada akhirnya mati di ranjang, mungkin saat sekarat akan berkata, bagian bawah yang beracun. Tidakkah itu akan membuat kita kehilangan banyak darah? Lalu tanpa menunggu Red Rose berkata lagi, dia segera membalikkan badannya dan pergi. Red Rose melihat ke arah bayangan tubuh Damar, menyeringai berkata, menantang, aku menjadi antusias dibuatnya. Dia pun kembali menjilati bibir merah seksinya lagi. Setelah pergi meninggalkan beberapa jarak, Damar mengerutkan dahinya. Dia tak pernah berpikir ternyata kedua belatinya berada di rumah Sisi. Dalam kurun waktu 3 tahun, dia benar-benar tak menyadarinya. Ketika awal ayah Sisi tiba-tiba meninggal, Damar sama sekali tak berani menyentuh sama sekali barang-barang yang ada di rumah itu. Dia merenung dan berkata, ini seperti menyelamatkan kalian lagi, saat itu ayah Sisi menyelamatkan nyawaku, kali ini, semuanya harus benar-benar berakhir. Dududu. Lalu saat itu, ponsel Damar pun berbunyi. Dia sekilas melihat ponselnya itu dan ternyata Rima Tanjaya meneleponnya. Lalu Damar pun langsung mengangkat teleponnya, halo. Lalu terdengar suara Rima yang berkata, halo, Damar, apa kamu malam ini ada waktu? Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, ada waktu. Saya kurang lebih telah menyelesaikan urusan kantor, jadi malam ini kita janjian bertemu saja. Dan sepertinya ini saat yang tepat untuk mentraktirmu makan. Damar menganggukkan kepalanya, baiklah. Kamu malam ini ingin makan apa? Tanya Rima. Di kota LH terdapat sebuah resto, tak perlu memikirkan harganya, kamu bisa memilih makanan sesuka hatimu. Haidilau Hotpot.
Damar bertanya dengan ragu. Rima tersenyum sejenak dan menganggukkan kepalanya. Boleh. Kalau boleh jam 7 malam ini, kita pergi ke Haidilao Hotpot yang berada di Jalan Phoenix. Tak masalah, ujar Damar sambil mengangguk. Setelah menutup teleponnya, wajah Damar menampakkan seulas senyumnya. Terhadap sesosok ibu seperti Rima, kesan Damar terhadapnya cukup baik. Lalu dia melihat waktu baru menunjukkan pukul 3 sore, masih ada waktu sekitar 4 jam lagi. Setelah menghabiskan rotinya, lalu dia menepuk-nepuk tangannya dan pergi menuju warnet yang ada di sebelah. Dia terus bermain game di warnet itu sampai pukul 6:30, setelah itu dia bersiap untuk pergi dan meninggalkan warnet itu. Saat dia baru saja akan keluar dari warnet itu, kebetulan dia berpapasan dengan seseorang di pintu masuk warnet, seorang pria yang cukup tampan dengan potongan rambut cepaknya. Dia sambil memainkan ponselnya juga sambil memasuki warnet itu. Saat Damar melewati pria itu, dia sedikit terheran dan menengok untuk melihatnya beberapa kali. Bukan karena pria itu tampan, tetapi tubuh Damar merasakan sedikit hawa bahaya dari pria itu. Sepertinya banyak sekali bakat yang terpendam di kota LH ini, ujar Damar sambil mengelus-elus hidungnya. Kalau dia sudah pernah melihat data karyawan PT Citra Adidaya di kota LH, dia sebenarnya sudah bisa mengenali orang ini. Orang ini sekarang adalah penanggung jawab dari PT Citra Adidaya, Wadi. Keluarga Wadi tinggal di dekat warnet sekitar sini. Damar tak mengenalinya, dia hanya melirik heran. Wadi juga melihat Damar sekilas dan tak terlalu peduli, dia pun tetap berjalan masuk ke dalam warnet itu. Lalu pada saat dia sampai ke meja admin, dia mengeluarkan kartu identitasnya. Baru saja dia akan menggesek kartunya, pada saat itu wajah Damar seketika muncul dalam benaknya. Lalu kemudian, sekelebat bayangan foto terlintas dalam benaknya. Astaga, itu benar dia. Teriak Wadi dan dia tak memedulikan lagi perihal dia baru akan menggesek kartunya. Dia lalu berlari menuruni tangga dan kebetulan Damar baru saja membuka pintu taksi dan masuk ke dalam taksi itu. Hei, tunggu. Dia berteriak kencang. Damar sebenarnya mendengar suara itu, tetapi karena dia tak mengenali orang itu, dia tak menyadari ternyata Wadi sedang memanggilnya, lalu dia berkata pada sopir taksi untuk pergi ke Haidilao Hotpot di Jalan Phoenix dan taksi itu pun segera melaju. Melihat abu knalpot taksi itu, Wadi pun terdiam sejenak. Dia menamparkan wajahnya dengan keras dan berteriak, "Sial, kenapa harus main ponsel, dan main ponsel terus saat benar-benar menemukan pria itu, padahal aku akan membawanya ke bosku, sial kenapa bisa lolos." Wadi sudah tak berniat ke warnet lagi, dia menyimpan kartu identitasnya dan membalikkan badannya berjalan ke jalan kecil menuju rumahnya. Baru saja dia masuk, dia melihat sesosok wanita cantik berambut pendek sedang terduduk di sofa, dan terlihat ada banyak camilan di meja. Wanita itu sambil mengemil sambil menonton TV. Melihat pemandangan ini, Wadi seperti ingin menangis dan dengan cepat berkata, "Bos, jangan makan terlalu banyak, kalau tidak nanti akan gemuk." "Aku selalu mengemil seperti ini selama 3 tahun, apa aku terlihat gemuk?" ujar wanita itu dengan datar dan menatap ke arahnya. Wajah Wadi terlihat sangat miris, ya wanita itu memang tak menjadi gemuk, tetapi dia makan seperti ini membuatnya seperti menjadi anjing yang miskin dan malang. "Bukannya kamu pergi ke warnet?" tanya wanita itu. Lalu Wadi pun meresponsnya dan dengan cepat berkata, "Bos, aku bertemu dengan orang itu." Saat wanita itu memasukkan cemilannya ke dalam mulutnya, baru saja mengunyahnya 2 kali, tatapannya seketika berbinar, "Orang dari Red Lotus." "Bukan, tetapi pria yang ada dalam foto itu, yang kamu bersandar di punggungnya itu, barusan aku tak sengaja bertemu dengannya saat di depan pintu masuk warnet," ujar Wadi dengan cepat. "Apa?" Wanita itu langsung berdiri dan berkata, "Pria itu sudah kabur naik taksi. Saat tak sengaja aku bertemu dengannya, aku sedang sibuk dengan ponselku, rambutnya dia juga sudah gondrong, jadi aku tak memedulikannya. Lalu ketika aku baru menyadarinya dan mencarinya, dia sudah kabur." Wajah wanita itu perlahan-lahan memucat, tetapi dia langsung berdiri dengan semangat, matanya memerah dan dia berkata, "Aku tahu, kamu tak mungkin mati, kamu tak mungkin mati." Damar benar-benar tak mengetahuinya, dia ternyata telah melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan wanita yang selama ini dicarinya. Dia sedang duduk di dalam taksi yang mengarahkannya ke pintu gerbang Haidilao Hotpot, dari depan saja sudah terlihat banyak pengunjung yang sudah ramai di sana. Pada saat dia sampai, dia melihat ada seorang wanita berambut pendek dengan mengenakan pakaian seperti anak remaja dan dia sedang berdiri di dekat ambang pintu masuk. "Ya,
Dia adalah anak dari Rima Tanjaya, Lisa Tanjaya. Saat dia melihat Damar, wajahnya menampakkan senyum cerah di wajahnya, lalu dia dengan cepat menghampiri Damar, "Kamu akhirnya datang." Ini adalah kali pertamanya Damar berbicara dengannya. Sebelumnya dia selalu berada di samping ibunya, dia tak pernah membuka mulutnya untuk berbicara apapun dengan Damar. Kalau dilihat-lihat, dia sepertinya sedikit takut dengan ibunya. "Ya, tapi aku jadi tak enak," ujar Damar sambil mengusap-usap hidungnya. Lisa pun langsung tersenyum mendengarnya yang memperlihatkan kedua lesung pipinya. "Ayo masuk dulu, ibuku sudah dalam perjalanan menuju ke sini, maklum agak sedikit macet." Damar pun menganggukkan kepalanya. Sesaat mereka sampai di dalam, awalnya mereka ingin memesan sebuah tempat yang agak kecil, tetapi ternyata semua tempat sudah penuh, dan hanya tersisa tempat makan yang besar. Setelah mereka duduk, Lisa pun mengajak ngobrol, "Maaf ya, seharusnya kami lebih awal untuk mentraktirmu makan, tapi sepertinya perusahaan ibuku sedang ada beberapa masalah," dan langsung disibukkan dengan hal itu setelah dia kembali. Damar pun mengangguk, "Tak apa kamu masih bersekolah? Belajar menggambar?" Lisa mengangguk sambil tersenyum, "Ya, di LH Academy of Art. Sekarang sedang berada di tingkat 2. "Wah, di LH Academy of Art ya, katanya di sana ada banyak wanita cantik," ujar Damar sambil tersenyum. Tetapi Damar sedikit menyesal sesaat setelah mengucapkan itu. Walau begitu Lisa dengan jujur menjawab, "Banyak sekali wanita cantik di sekolah, aku akan bantu kalau kamu mau mencarinya." Bukannya ini Lisa si wanita cantik itu. Di saat itu terdengar suara yang tak jauh dari tempat mereka. Saat Lisa menoleh ke orang tersebut, ekspresinya perlahan berubah dan tatapan terlihat seperti ada rasa muak dan takut. Damar pun segera menoleh ke sumber suara itu, dan ekspresinya pun perlahan mulai berubah. Ternyata orang yang tadi bicara itu adalah Hans Ardiansyah. Hans pun menyadari keberadaan Damar, aura wajahnya menggelap dan berkata, "Mengapa di mana-mana selalu ada kamu?" Bersambung 85. Damar pun diam terpaku, apa yang dikatakannya, juga apa yang ingin barusan Damar katakan. Selain Hans, ada juga Tandi Purnomo yang berdiri di sana. Dia terlihat seperti seekor anjing yang sedang mengikuti seorang anak generasi kedua dari turunan orang kaya di kota LH, dan dia malah terlihat bangga dengan itu. Terlihat seulas senyuman di wajahnya, dia menatap Damar dengan muak. Lalu dia berkata pada Lisa, "Dek Lisa, bagaimana kamu bisa kenal dengan orang seperti dia? Dia ini seorang pemerkosa, kamu harus jaga jarak dengannya." Mendengar perkataan itu, ekspresi wajah Lisa tak banyak berubah. Dia hanya memanyunkan bibirnya dan berkata pada Hans dan Tandi, "Aku mau pergi makan dengan siapapun itu, bukan urusan kalian." Diberitahu baik-baik tapi dia malah emosi. "Tidak bagus itu," ujar Tandi sambil menghela napasnya. Damar yang berada di sebelahnya pun mulai heran. Barusan saat Tandi berbicara, ekspresi wajah Lisa tak banyak berubah. Orang-orang di masa lalu termasuk Wendy Kang, saat mendengar orang-orang mengatai dirinya dengan sebutan pemerkosa, wajahnya seketika berubah, bahkan terlihat sangat aneh, bahkan mereka pun tak tahu bagaimana caranya untuk mengajak berkomunikasi dengannya hanya dalam waktu yang singkat. Tetapi Lisa tak seperti itu, dia terlihat seperti yang dari awal sudah mengetahuinya. "Jangan selalu pakai emosi kalau sedang bicara denganku," ujar Hans sambil menyeringai. "Lagi pula kita pun orang-orang yang tak lama lagi akan menikah, atau kalau tidak lebih baik kamu pikirkan lagi saja, kamu lihat, aku menyukaimu, ayahku juga menyukai ibumu, dua kebahagiaan menjadi satu. Pergi kamu." Lisa terlihat jelas sudah marah, dari pancaran wajahnya pun telah terpancar amarahnya. Damar pun mulai mengerutkan dahinya, baru saja mau berbicara, tetapi terdengar suara yang terkesan dingin berkata, "Hans, kamu jangan keterlaluan." Ternyata orang yang baru saja mengatakan itu adalah Ibu Lisa yang baru saja sampai dan memasuki ruang makan. Dia hanya menggunakan riasan tipis di wajahnya dan masih mengenakan pakaian kerjanya, terlihat dewasa dan berintelektual, wajahnya hampir tak terlihat dia sudah berumur, bahkan wajahnya terlihat masih berusia 30-an, tangannya menggenggam sebuah tas, wajahnya menunjukkan raut wajah yang sangat dingin. Hans pun menoleh dan menatapnya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sedikit ketakutan, lalu dengan senyum tipis dia berkata, "Tante Rima, apa yang barusan kukatakan itu benar, lihat saja, Tante menjadi orang tua tunggal untuk Lisa, walaupun tak kekurangan secara ekonomi, tetapi pasti itu tak mudah. Perasaan ayahku pada Tante pun sudah sangat jelas, selain itu." Saat mengatakan sampai situ,
dia kemudian sedikit mengubah ekspresinya dan berkata, selain itu juga mampu untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak perusahaan Tante. Tante menikah saja dengan ayahku, dan izinkan Lisa berpacaran denganku. Kita semua adalah satu keluarga, dan juga dari sisi bisnis, tak perlu ada pembagian antara aku dan Tante. Rima yang sudah malas melayani omong kosong itu pun segera mengeluarkan ponselnya. Ya, apa aku barusan salah? Ujar Hans dengan cepat saat melihat Rima mengeluarkan ponselnya. Kemudian dia segera menoleh ke arah Damar dan berkata, Tante, aku hanya ingin mengingatkan saja, Damar ini adalah pemuda yang 9 tahun lalu telah memerkosa Dinda. Tante harus membatasi interaksi dengannya. Damar terlihat mengerutkan dahinya, lalu Rima pun mencibir, dia ini orangnya seperti apa, saya yang jauh lebih tahu daripada kamu, cepat pergi dari sini, kalau tidak saya akan segera telepon ayahmu. Raut wajah Hans pun menjadi suram, dia menatap ke arah Damar, dengan tatapan suramnya dia berkata, Damar, bagus ya, hari-hari berikutnya masih sangat panjang, selama kamu berada di kota LH, aku pelan-pelan akan mengikuti permainanmu. Damar pun hanya mengangkat bahunya seolah acuh tak acuh. Melihat Damar yang seperti itu, membuat wajah Hans semakin suram berkali-kali lipat, lalu dia sekilas menatap Tandi dan berkata, ayo kita pergi. Menunggu sampai mereka pergi dari ruangan itu, Rima pun duduk di hadapan Damar dan mengerutkan dahinya, Damar, kamu sepertinya nanti harus menjauh dari leluhur generasi kedua ini, dia di kota LH terkenal dengan reputasi buruknya. Damar melambaikan tangannya menunjukkan dia tak peduli tentang hal itu. Walaupun ada orang di keluarga Ardiansyah yang telah menjatuhkan ayahnya di masa itu, dan menjadi penyebab dijebloskannya Damar ke dalam penjara, maka kemungkinan besar hubungan antara dia dan keluarga Ardiansyah sulit untuk membaik. Jadi baginya tak masalah jika Hans mau memprovokasinya sekalipun, ya paling dia hanya akan memberi Hans pelajaran saja. Lalu kalian sendiri, barusan Hans berkata kalau antara kalian dengan keluarganya sedang ada persaingan bisnis. Tanya Damar. Lisa menggertakkan giginya dan berkata, sebenarnya bukan tentang perlakuan mereka berdua yang itu, tetapi Hans sedang mengejarku, lalu ayahnya sedang mengejar ibuku, tetapi kami tak setuju, lalu akhirnya mereka menekan kami. Damar pun cukup tercengang, benar-benar ayah dan anak yang menakjubkan. Walaupun Hans merupakan generasi kedua dari turunan orang kaya, saat dia melihat wanita cantik, tak peduli mampu atau tidak mendapatkannya, dia selalu mencoba meraihnya. Rima pun melotot ke arah Lisa dan berkata, Lisa, kamu jangan asal bicara. Lalu dia pun menatap ke arah Damar dan berkata, hari ini tak perlu membahas soal kerjaan, kami mentraktirmu makan karena utamanya untuk berterima kasih padamu. Apa kalian tahu kejadian yang sudah menimpaku 9 tahun yang lalu? Tanya Damar. Rima menatap ke arah Lisa, Lisa pun menggelengkan kepalanya, Ibu, aku tak mengatakan apapun kali ini. Damar pun lanjut menjelaskan, baru saja Hans mengingatkan kejadian itu, lalu saat melihat ekspresi kalian yang terlihat biasa saja, jadi aku hanya menebaknya saja. Rima menatap Damar dengan heran, tak menyangka kalau Damar mampu dengan teliti mengaitkannya kejadian barusan dengan banyak hal. Walaupun begitu Rima tetap mengangguk dan berkata, sebenarnya memang sudah tahu, sebelumnya saat kita berada di bandara, kamu bilang kamu adalah orang kota LH, dan sudah bertahun-tahun tak kembali. Lisa, gadis ini sedikit penasaran dan dia mencari informasi tentangmu di internet, dan menemukan beritamu di masa lalu. Bicara sampai di situ, dia sambil mengerutkan dahinya berkata, tetapi aku cukup teliti dalam melihat seseorang, dari awal saat kamu bertemu dengan kami yang orang asing kamu masih mau mengulurkan tangan untuk membantu kami, aku merasa kamu bukan tipe orang yang mampu berbuat perilaku seperti itu. Tentu saja aku ini hanya menerka-nerka saja, lagi pula itu sudah 9 tahun berlalu dan aku tak memasukkannya ke dalam hati. Dalam hati Damar merasa terkejut. Dari awal kepulangannya ke kota LH, setiap orang yang berinteraksi dengannya dan telah mengetahui kejadian itu, semua pasti akan berprasangka padanya. Selain Bagas, Ibu Rima dan anaknya merupakan orang yang juga tak pernah berprasangka buruk padanya. Dalam hati Damar, terhadap niat baik kedua orang ini menjadi poin plus tersendiri baginya. Aku telah difitnah, Damar menjelaskan sekalimat. Kepulanganku kali ini ke kota LH, sebenarnya untuk membuktikan bahwa diriku tak bersalah, dan juga sebenarnya aku sendiri sudah tak memedulikan hal lainnya lagi, aku hanya ingin ayah dan ibuku tidak dipandang rendah lagi oleh saudara dan juga kerabat. Rima terdiam sejenak,
dia mengerutkan bibir merahnya dan berkata, saya masih memiliki beberapa kenalan di kota LH, kalau kamu memerlukan bantuan, bisa kapan saja kabari saya lewat telepon. Damar menganggukkan kepalanya. Di saat yang bersamaan, di sebuah ruangan pertemuan yang besar dalam sebuah gedung perkantoran di kota LH, telah ada sekitar 20-30 orang yang sedang duduk dalam ruangan itu. Dan ada Diska di antara orang-orang itu. Tetapi dia mengambil posisi duduk di belakang. Saat ini orang-orang yang sedang duduk dalam ruangan pertemuan itu adalah andalan dari keluarga Ardiansyah, atau beberapa anggota senior industri dari keluarga Tandialo. Di posisi utama, seseorang pria yang sudah tua yang duduk di kursi rodanya, tetapi walaupun terduduk di kursi roda, aura tegas tetap terpancar dari wajahnya. Lalu di sebelahnya, berdiri seorang pria parubaya, yang terlihat memiliki energi yang tak seperti orang pada umumnya. Dialah yang kini menjadi penanggung jawab dari industri keluarga Tandialo. Dia adalah ayah dari Diska, Alex Tandialo. Tatapannya seperti menyapu seisi ruangan, lalu dia pun membuka mulutnya berkata, "Bak." Dia melemparkan sebuah dokumen dengan penuh emosi ke atas meja, dan dia menatap orang-orang yang berada dalam ruangan itu. Kalian semua yang ada di sini, coba pikirkan dengan teliti. Akhir-akhir ini siapakah yang telah mencari masalah dengan Binar, dan juga siapa sebenarnya yang telah menyinggung pihak Bank Royal, semuanya cepat pikirkan hal ini. Sekarang, kelima proyek kita semuanya telah direbut oleh Navis Group, mereka menawarkan harga dan kita tak mampu menerimanya, selain itu Bank Royal pun tiba-tiba menghentikan kerjasamanya dengan kita. Dia pun dengan melotot berteriak, apa kalian tahu kerugian ini akan menjadi sebesar apa? Dia pihak lain, wajah Diska pun perlahan mulai berubah. Masalah ini terjadi dengan sangat tiba-tiba. Tentu saja, dia tak pernah terpikirkan kalau masalah ini akan mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi keluarganya. Dia berpikir perubahan yang besar di industri keluarganya saat ini, dan besok digelar acara pertunangannya dengan Gladys, apakah mungkin akan berjalan dengan lancar. Di saat kondisi krisis dalam keluarganya saat ini, dia percaya dengan kekuatan yang dimiliki keluarganya, masalah ini pasti akan mampu dilewati. Dia juga benar-benar tak menyadari bahwa dia sendirilah yang telah membawa krisis besar bagi keluarganya. Saya telah mencari tahu masalah ini dengan orang dalam Bank Royal, pada saat itu berdiri seseorang dan berkata, penanggung jawab tentang masalah ini dari pihak Bank Royal adalah seorang manajer bernama Clara Rusdianto, dia dipindah tugaskan dari kota JC ke sini. Orang yang mengusulkan untuk menghentikan kerjasama ini adalah seorang nasabah pemegang kartu berlian dari Bank Royal, tetapi identitasnya tidak muncul, tidak tahu siapakah nasabah itu. Clara Rusdianto, bagaimana mungkin itu dia? Diska yang mendengarnya pun seketika merubah ekspresinya. Alex pun menatapnya dan berkata, apa kamu mengenalinya? Dia adalah sahabat Gladys, ujar Diska dengan cepat, bersambung, terima kasih bosku. 86. Ketika Diska mengatakan hal tersebut, semua orang di ruang konferensi menatapnya. Alex berkata, jadi, Clara bekerja di kota JC, dan kemudian dia tiba-tiba datang ke kota LH. Tak hanya itu, dia datang dengan tujuan mewakili pengguna kartu berlian Bank Royal, dan meminta Bank Royal untuk menghentikan kerja sama dengan kami. Wajahnya menjadi gelap. Dia pun menatap Diska dan bertanya, kamu sempat berada di kota JC. Siapa yang sebenarnya telah kamu singgung? Wajah Diska tiba-tiba menjadi kebingungan. Dia memang sempat berada di kota JC, tapi hari-harinya selalu dilalui bersama Gladys atau Erlangga. Walau mereka sering menggoda gadis-gadis di kota JC, tapi dengan status kedua pemuda itu, bagaimana mungkin ada orang yang berani merasa tersinggung dengan mereka? Ya, kalau menyebut soal menyinggung seseorang, Diska mengakui dia memang pernah menyinggung Damar. Namun, tak mungkin Damar merupakan pemegang kartu berlian Royal Bank, bukan? Kehidupan Damar di kota JC sudah Diska ketahui, pria itu sempat bekerja di lokasi konstruksi. Walau kemudian dirinya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Bari, lalu mendapatkan pekerjaan lebih baik, tapi itu pun hanya pekerjaan sampingan saja. Bagaimana mungkin pria seperti Damar memiliki kartu berlian? Tidak, aku tidak menyinggung orang penting manapun, sungguh. Kalau ingin menyebutkan orang yang sempat bersinggungan denganku, maka aku hanya teringat Damar, putra keluarga Ardiansyah yang terlibat skandal pemerkosaan dengan Dinda Sitara, jelas Diska dengan cepat. Alex mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tahu mengenai Damar. Setelah Diska pulang, dia selalu membicarakan mengenai pria tersebut dan menjadikannya lelucon di ruang makan.
Memang Damar berasal dari sisi keluarga Ardiansyah, tapi dengan situasinya saat ini, tidaklah memungkinkan baginya untuk memiliki kartu berlian Bank Royal. Alex pun menghela napas lega, Damar jelas bukan alasannya. Coba ingat-ingat lagi mengenai hal ini. Kalau memang tidak menemukan jawaban, maka coba ajak Clara untuk bertemu dan berdiskusi mengenai siapa sebenarnya yang ingin mencari masalah dengan kita. Kalau perlu menggunakan uang, itu bukan masalah. Yang bisa dibeli, belilah. Alex melihat ke sekeliling dan berkata, Bank Royal menghentikan kerjasama. Meskipun mungkin ada kesenjangan pendanaan jangka pendek, kita masih bisa menanganinya. Yang paling penting adalah apa yang terjadi dengan Navis Group. 5 proyek ini adalah proyek utama kita tahun ini. Tindakan Navis Group sama saja dengan ingin mematikan kita. Jelas-jelas dengan menarik proyek ini mereka tak akan menghasilkan uang sama sekali. Coba kalian pikirkan baik-baik, siapa di antara kalian yang menyinggung Binar? Saat ini, semua orang saling memandang kebingungan. Siapa yang masih waras di dalam ruangan ini yang berani menyinggung seseorang seperti Binar? Bukankah dengan melakukan hal itu mereka cari mati? Beberapa waktu berlalu, tapi pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Alex dengan terpaksa mengakhirinya karena memang tak ada hal lain yang bisa dibicarakan. Ketika pertemuan selesai dan hampir semua orang meninggalkan tempat tersebut, Diska dengan cepat mencondongkan tubuh dan bertanya, Ayah, bagaimana dengan pesta pertunangan untuk Gladys dan aku malam besok? Alex menatapnya dan mengerutkan kening. Bicarakan saja besok. Dan, Diska pun hanya bisa termenung dengan ekspresi gelap di tempatnya. Asteris. Terlihat Damar bersama dengan Rima dan Lisa sedang mengobrol sembari makan bersama. Pria tersebut sama sekali tidak memedulikan penampilannya ketika makan dengan lahap di depan wanita yang sedang bersamanya. Beberapa saat berlalu ketika wajah Lisa memerah, entah karena suasana yang panas atau karena hal lain. Wanita itu melirik ke arah Damar dan berkata dengan suara merdu, Damar, kulihat tubuhmu bagus juga, ya. Detik itu juga, Damar terbatuk-batuk. Dia dengan susah payah menelan makanan dalam mulutnya, lalu menatap kaget ke arah Lisa, Lisa, kamu tidak salah mengatakan hal semacam ini di depan ibumu. Pria itu merasa sangat canggung. Rima sedikit memerah ketika dia mendengar kata-kata Damar, dan dia memelototi Lisa. Tak mampu dia percaya putrinya itu baru saja mengatakan hal yang begitu memalukan. Wajah Lisa menjadi lebih merah, dan dia dengan cepat membela diri, jangan salah paham. Maksudku, aku ingin memintamu menjadi model untukku dan temanku. Ketika Rima mendengar ucapan putrinya itu, wajahnya menjadi sedikit rileks. Kemudian, dia menatap Damar dan berkata, kenapa tidak kamu coba saja? Damar menggaruk kepalanya. Sejujurnya, dia sedikit enggan melakukan hal tersebut. Namun, karena Rima sudah menurunkan penawaran seperti itu, dia menjadi tidak enak untuk menolak. Baiklah, langsung telepon saja kalau kamu memang butuh. Kalau aku tidak sibuk, aku pasti langsung datang. Yes, Lisa terlihat sangat gembira. Aku akan meneleponmu kali berikutnya aku memerlukan seorang model, kata wanita itu dengan semangat. Saat ini, Rima memandang Damar. Ngomong-ngomong, apa kamu tidak perlu pergi kerja? Damar tertegun sejenak, dia tiba-tiba teringat sebuah masalah. Sekarang setelah dia kembali ke kota LH, Navis Group menjadi miliknya. Dia tidak dapat memberitahu orang tuanya tentang identitasnya sebagai Night Watcher, dan dengan begitu juga tak bisa memberitahu perihal Navis Group kepada mereka. Kalau Damar memberitahu bahwa dirinya tak ada pekerjaan, pasti orang tuanya mengira kalau dirinya tidak bertanggung jawab. Begitu pula bila dia memberitahu Rima mengenai hal ini, wanita itu pasti akan kecewa dengannya dan kemungkinan akan berhenti membantu orang tuanya juga. Setelah Damar memikirkannya, dia pun hanya memiliki satu cara. Sepertinya, Damar harus mengambil satu posisi di Navis Group. Aku bekerja di Navis Group, kata Damar sambil tersenyum. Rima menatapnya dengan heran. Navis Group, itu perusahaan besar. Sekadar beruntung saja, balas Damar tanpa sedikit pun keraguan. Tanpa mereka sadari, terlihat seseorang berjalan ke arah mereka sembari memegang satu gelas besar jus. Pria itu memasang sebuah seringai mengerikan dan kemudian berjalan menghampiri Damar. Tepat ketika dirinya melewati Damar, pria itu pura-pura terhuyung dan kemudian terjatuh ke arah Damar. Di saat yang bersamaan, jus dalam gelas tersebut pun mulai mengarah ke tubuh Damar. Awas! Seru Lisa. Sebelum Lisa bahkan menyelesaikan katanya, Damar yang awalnya duduk telah bangkit dengan kecepatan luar biasa.
Dia melirik pria yang terhuyung tersebut dan mendengus, mengenalinya. Hans, pikir Damar. Kemudian, dengan lincah, Damar mengaitkan kakinya ke kaki Hans, mengganjal pria tersebut. Alhasil, Hans yang awalnya berpura-pura terjatuh sungguh kehilangan keseimbangannya dan mulai terjatuh. Brak, kepala Hans membentur kursi dengan keras, membuat kursi tersebut terjatuh ke lantai bersamaan dengan tubuhnya yang membentur lantai. Botol kaca berisi jus di tangannya pecah dan pecahannya itu menusuk tangan pria tersebut. Sosok Hans sekarang terlihat sungguh menyedihkan. Ah, rasa sakit di tangannya membuat Hans menjerit. Di seberang Damar, Rima dan Lisa terkejut. Mereka bahkan tidak tahu maupun melihat bagaimana Damar meninggalkan kursinya. Hanya sosok Hans yang terjatuh yang menjadi pusat perhatian mereka sekarang. Oh, ya ampun, Pak Hans, kamu baik-baik saja, kan? Melihat Hans terbaring di tanah dengan tangan berdarah membuat Damar berjongkok dengan wajah khawatir. Tentunya, itu semua hanya kepura-puraan belaka. Lagi pula, dirinya yang menyebabkan pria bodoh itu terjatuh. Tidak jauh dari situ, Tandi sedang terduduk menatap Hans dan Damar. Awalnya, dia berniat menonton sebuah pertunjukan yang menarik. Namun sekarang, dia hanya bisa terbengong. Tandi dan Hans sudah berbincang sebelumnya, mereka berniat mempermalukan Damar. Niat Hans adalah untuk berpura-pura jatuh dan menumpahkan isi gelas ke tubuh Damar. Oleh karena itu, Tandi tahu kalau Hans tak seharusnya berakhir seperti itu. Damar pasti melakukan sesuatu. Tandi bergegas menghampiri Hans. Sembari membantu Hans, dia mengutuk Damar, "Berdebah kamu, Damar. Bisa-bisanya kamu bersikap seperti ini kepada Hans. Tamat sudah riwayatmu di kota LH." Mendengar keributan yang diciptakan Tandi, semua tamu restoran segera melirik ke arah mereka. Hans yang perlahan bangkit sembari dibopong Tandi terlihat begitu memalukan. Tak hanya tumpahan jus mengotori pakaiannya, tapi tangannya terluka akibat pecahan kaca. Raut wajahnya yang menyedihkan akibat rasa sakit membuat egonya terluka habis-habisan. Hans menatap Damar dengan tajam. "Damar, berani-beraninya kamu mempermalukanku." Damar menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Kamu ini bicara apa sih? Jelas-jelas tadi kamu terjatuh sendiri, dan aku hanya menghindar karena kaget. Kenapa sekarang malah jadi salahku? Aku tidak bodoh, aku tahu kamu putra dari keluarga Ardiansyah. Untuk apa aku mencari masalah denganmu?" Tandi merasa sangat kesal dengan ucapan Damar, dia sangat yakin bahwa pria itulah yang telah menjebak Hans. Bajingan, Hans jelas-jelas berpura-pura jatuh, bagaimana dia bisa berakhir di lantai kalau bukan karena ulahmu? Setelah mendengar ucapan Tandi, Hans segera melotot ke arah temannya itu. Hal itu membuat Tandi sekejap menyesali ucapannya. Terlihat bahwa semua orang yang berada di restoran itu mengernyitkan wajah ketika menatap ke arah mereka. "Oh." Damar berpura-pura membelalakkan matanya. "Jadi, kamu berpura-pura jatuh untuk mempermalukanku. Tidak cuma itu, aku tidak boleh menghindar dan menerima perlakuan kalian. Karena aku menghindar, maka aku bersalah." Wah, sebuah ekspresi kagum terpasang di wajah Damar, sengaja mengejek Tandi dan Hans. "Hanya karena kalian kaya, maka aku harus melakukan apapun yang kalian mau." Mendengar ucapan Damar, beberapa orang di restoran langsung mendelik. Mereka tidak percaya dengan perlakuan Tandi dan Hans, sungguh tidak beretika. "Gila, yang benar saja, aku dengar dulu kalau putra kedua keluarga Ardiansyah itu memang arogan dan seenaknya sendiri. Ternyata, hari ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh tak tahu malu." Gunjingan demi gunjingan diutarakan para pengunjung restoran yang tidak terima dengan tindakan penindasan Hans kepada Damar. Hal tersebut membuat wajah Hans memucat karena malu dan juga marah. Walau orang lain tidak tahu, tapi Hans tahu dengan jelas mengenai apa yang terjadi. Damar sengaja mengganjal dirinya sehingga dia terjatuh dengan begitu menyakitkan. Hans meringis karena denyut pada tangannya akibat luka yang dia derita. Pria itu melemparkan tatapan mematikan kepada Damar dan menggertakkan giginya. "Damar, aku akan ingat apa yang sudah kamu lakukan hari ini." Dia menambahkan, "Kamu akan menyesal." Damar mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ini hanya hukuman semata," balasnya dengan nada rendah. Kemudian, dia menambahkan dengan sebuah senyuman sopan di wajahnya, "Ingat, kalau tidak cari mati, maka tentunya kamu tidak akan mati, mengerti?" Ucapannya membuat seluruh tubuh Hans bergetar penuh amarah. Apa yang terjadi? Pada saat ini,
sebuah suara berkumandang di belakang mereka. Damar menoleh dan melihat bahwa seorang wanita cantik berusia 20-an datang. Setelah melihat Hans, mulut gadis itu terbuka, terkejut dan penuh kekhawatiran. "Hans, apa yang terjadi pada tanganmu?" Gadis itu mengulurkan tangannya untuk memeriksa tangan Hans dengan hati-hati. Pada saat ini, mata Damar menangkap keberadaan sesuatu yang mengejutkan pada pergelangan tangan gadis itu. Itu, tato teratai merah. Bersambung. 87. Melihat tato di pergelangan tangan wanita di depannya, Damar mulai memperhatikan wanita itu. Wanita tersebut terlihat berusia 30-an, dengan wajah cantik dan aura dingin yang menyelimuti tubuhnya. Namun, dibandingkan dengan wanita cantik seperti Wendy, wanita itu masih kalah cukup jauh. Sosoknya sedikit berisi, yang merupakan selera cukup banyak pria. Apakah Red Lotus mulai mengambil tindakan terhadap keluarga Ardiansyah? Damar tersenyum tipis. Dia melirik Hans lagi. Hans jelas tidak mengetahui hal tersebut, dan dia masih terlihat berbicara dengan nada tak sungkan terhadap wanita itu. Pria itu, sepertinya sama sekali tidak sadar kalau wanita itu adalah seseorang yang berbahaya. "Astaga, ada apa dengan tanganmu? Siapa yang membuatnya seperti ini?" Wanita itu memegang tangan Hans, hampir seluruh tubuhnya menempel pada Hans dengan manja. Ekspresi di wajah Hans berubah-ubah, yang jelas semuanya terlihat buruk. Seruan dan gunjingan orang-orang di sekitar membuat emosinya menjadi sedikit tidak terkendali. Hans menatap Damar, lalu dia berkata dengan kasar pada wanita itu, "Ayo pergi. Bawa aku ke rumah sakit." Tandi buru-buru membantu Hans berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, dia memelototi Damar dan berkata, "Tunggu saja nanti." Damar mengangkat bahu dengan santai, "Kenapa? Terbiasa jadi peliharaan Hans, jadi sekarang mau menyerang orang yang menentang tuannya. Sepertinya ucapanmu ini kurang pantas." Wanita dengan tato teratai merah di tangannya itu menatap Damar. Sakit tangan Hans tak tertahankan, dan dia dengan cepat berkata, "Berhenti berbicara dengannya. Ingat saja kejadian ini, perhitungkan di lain hari. Antar aku ke rumah sakit dulu. Tidakkah kalian lihat tanganku kesakitan karena luka parah?" Karena ucapan Hans, Tandi hanya bisa menatap Damar dengan galak. Namun, pada akhirnya pria itu berbalik dan membantu Hans keluar dari restoran. Melihat para pembuat onar telah pergi, pelayan restoran tersebut segera membersihkan lantai dan menenangkan para tamu mereka. Damar pun kembali duduk di tempatnya, tak merasa perlu untuk terus menjadi pusat perhatian tamu-tamu lain. Lisa memandang Damar dan berkata kepadanya dengan acungan jempol, "Damar, kamu hebat. Aku sudah lama tidak suka melihat Hans. Hanya karena keluarganya sedikit lebih kaya, dia terus mengganggu orang-orang. Sungguh keterlaluan." Walau Lisa terlihat bersemangat, tapi Rima mengerutkan kening. "Tapi Damar, kamu sudah menyinggung perasaan Hans. Aku khawatir akan kondisimu di kota LH di kemudian hari." Damar melambaikan tangannya dengan santai. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa diriku tidak bersalah. Lagi pula, cepat atau lambat, aku pasti akan menyinggung keluarga Ardiansyah. Itu merupakan hal yang tidak bisa dihindari." Dia tersenyum dan menenangkan Rima, "Tenanglah, Tante. Tidak masalah." Mendengar kata-kata Damar, Rima tidak lagi mengatakan apapun. Wanita itu hanya menghela napas dan tersenyum tipis. Damar telah sangat membantunya, dan dia juga mengenali sifat asli pemuda itu. Dengan budi dalam pikirannya, Rima pun bertekad untuk membantu Damar sebisa mungkin. Hanya saja, kenyataan bahwa Damar menyinggung keluarga Ardiansyah, sesungguhnya benar-benar membuat Rima khawatir. Setelah makan, mereka berpamitan satu sama lain, dan Damar langsung pulang ke kediamannya. Dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Setelah masuk ke dalam rumah, dia menemukan bahwa ada banyak orang di dalam rumahnya. Tantenya, Nita, sepupunya, Lily, dan seorang pemuda asing ternyata ada di rumah Damar. Mereka sedang duduk di meja makan dan berbincang dengan santai. Lily 5 tahun lebih muda dari Damar. Ketika dia masih kecil, dia suka mengikuti Damar kemanapun pria itu pergi. Namun, sekarang gadis itu hanya menatap Damar dengan jijik. Hanya satu lirikan dia lemparkan kepada Damar sebelum gadis itu lanjut menyantap makanannya. Damar mendengus pahit di dalam hatinya. Sesuai yang Damar duga, tak semua bisa seperti yang diharapkan. Tidak semua orang bisa seperti Bagas, tidak berprasangka terhadap Damar sedikitpun. "Apakah kamu sudah makan?" kata Maya cepat saat Damar kembali.
Damar mengangguk dan berkata, sudah, aku baru saja selesai makan dengan temanku. Nita mengerutkan kening dan berkata, Damar, kamu baru saja keluar, terus kamu langsung berkeliaran di luar rumah seharian. Jangan keluar dan bergaul dengan sembarang orang lagi. Aku tidak bergaul dengan sembarangan orang. Damar berkata, ada reuni kelas hari ini, jadi aku bertemu dengan teman sekelas dahulu. Nita meletakkan mangkuk dan mengerutkan kening, kamu sudah tidak muda lagi. Sekarang kamu berusia 27 tahun. Jangan anggap aku berbicara terlalu banyak, tapi kamu sudah cukup dewasa untuk sadar mengenai situasimu sendiri. Mata wanita itu menatap tajam ke arah Damar, aku yakin kalau sebagian besar teman-teman sekelasmu telah berkeluarga, atau mungkin memiliki karir yang luar biasa. Namun dirimu, kamu sempat dipenjara karena pemerkosaan, tidak memiliki pekerjaan, dan tak ada penghasilan. Kalau tidak segera menata kembali hidupmu, bagaimana mungkin ada gadis yang mau bersanding denganmu? Ayahmu mungkin masih mampu menghasilkan, tapi setinggi apapun gajinya, dia tak akan bisa menanggungmu seumur hidup. Damar merasa kalau Nita sedikit berlebihan. Dengan keberadaan orang asing di ruang makan itu, bagaimana mungkin wanita itu dengan tega berkata buruk mengenai dirinya? Akhirnya, dengan menahan emosi, Damar berkata, aku punya perhitungan sendiri. Kalau punya perhitungan, kamu tak akan berbuat jahat seperti itu dulu, Lily mendengus pelan. Nita terbatuk kering, lalu melihat ke arah Damar dan berkata, aku mengerti ucapan kami sedikit kurang nyaman didengar, tapi ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Wanita itu kemudian tersenyum dan mengarahkan tangannya pada pemuda asing di ruangan tersebut. Damar, mari ku perkenalkan kepadamu. Ini adalah pacar Lily, Tom. Dia baru saja berusia 26 tahun, tapi sudah mampu membangun sebuah perusahaan dari nol dan sekarang menghasilkan puluhan miliar. Perusahaannya bergerak di industri gaming. Hebat, bukan? Damar merasa ingin memutar bola matanya. Ternyata, Nita datang menemuinya bukan untuk sekadar menceramahinya saja, melainkan untuk memamerkan calon menantunya yang hebat. Tom memandang Damar, lalu mengangguk sedikit, menyapa. Pemuda itu kemudian berkata, Om Rudy, aku hari ini datang dengan niat untuk berdiskusi denganmu. Rudy memandang Tom dan berkata, oh, ada apa? Jadi, begini. Kudengar Tante Nita menceritakan soal Damar. Dengan situasi Damar saat ini, sepertinya akan sedikit sulit baginya untuk mencari pekerjaan, terutama dengan sejarahnya yang pernah mendekam di penjara. Rudy dan Maya saling memandang. Faktanya, setelah Damar kembali, inilah yang paling mereka khawatirkan. Mereka dulu berpikir bahwa Damar tidak akan bisa keluar dari penjara selama sisa hidupnya, tetapi sekarang putra mereka itu akhirnya kembali. Walau kembali, saat ini mereka khawatir tentang sisa hidup Damar, terutama mengenai pekerjaan dan pasangan hidup. Sebagai orang tua, ini merupakan hal yang sangat lumrah untuk dikhawatirkan. Aku bisa menyembunyikan sejarah Damar yang pernah mendekam di penjara dari perusahaan. Lagi pula, perusahaan ini adalah milikku, pasti tidak ada masalah. Tom berkata, setelah Damar bekerja di perusahaanku, tentunya tak akan ada masalah baginya untuk membangun kembali hidupnya. Tante Nita pasti bisa mengenalkan Damar kepada seorang gadis. Nita mengangguk dan berkata, ya, ada temanku yang punya seorang putri yang sangat cantik. Walau Damar memiliki banyak kekurangan, tapi Kak Rudy, semua orang tahu kalau posisi dan pendapatanmu tinggi, pasti mereka tak berani memandangmu sebelah mata. Dengan begitu, Damar masih ada harapan. Mendengar hal tersebut, mata Rudy dan Maya berbinar dengan harapan. Namun, Rudy merasa kalau di balik sebuah bantuan selalu ada niat terselubung. Oleh karena itu, Rudy menatap ke arah Tom, apa yang kamu inginkan dariku? Bagaimana? Iya, Tom berpura-pura canggung. Intinya, aku ingin mengembangkan usahaku menjadi lebih besar. Dengan demikian, aku ingin mendapatkan investasi dari Navis Group. Hanya sekadar bekerja sama saja juga sudah cukup. Tom berkata dengan tenang, Om Rudy adalah wakil presiden dari Navis Group, pasti bisa mengatur hal-hal berkaitan dengan investasi perusahaan, bukan? Mendengar ucapan Tom, Damar berkata dalam hati, pemilik Navis Group ada di sini, halo. Rudy mengerutkan bibirnya dan berkata, meskipun aku tidak pernah melakukan apapun di Navis Group, dan tak pernah memberikan keputusan apapun mengenai investasi perusahaan, tapi Pak Binar dan yang lainnya sangat baik kepadaku. Kalau memang kalian sungguh ingin membantu Damar, maka aku akan menebalkan wajah dan membahas hal ini dengan Pak Binar.
Rudy menghela napas, namun, aku tidak menjanjikan apapun, iya. Mata Tom sedikit berbinar mendengar hal ini. Lagi pula, ini merupakan sebuah harapan bagi perusahaannya untuk berkembang lebih jauh. Saat ini, Nita berkata dengan cepat, Damar, kenapa kamu masih diam saja? Cepat ucapkan terima kasih ke Tom. Damar tersenyum pahit. Tidak perlu bicarakan soal dirinya yang tidak ingin berterima kasih. Bahkan kalau dia bersedia pun, ini tidak masuk akal. Yang harusnya berterima kasih adalah Tom kepada Rudy. Kalau investasi terhadap perusahaan Tom sungguh terjadi, maka gaji Damar di perusahaan Tom sama sekali tak ada harganya. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, sudahlah, ayah, kamu tidak perlu lakukan apapun di Navis Group. Tidak perlu menimbulkan masalah karena aku. Tom mengerutkan kening. Di sebelahnya, wajah Lily sedikit menggelap. Dia menatap Damar dan berkata, tidak sadar diri. Aku punya pekerjaan, kata Damar, mengusap hidungnya. Hah, Lily mencibir, kamu bisa dapat kerja apa? Kerja di lokasi konstruksi, atau jadi penunggu pintu bar. Damar menghela napas. 9 tahun dia tidak bertemu dengan Lily, tapi gadis kecil yang dulu terus mengikuti dirinya telah bertumbuh besar dengan sebuah mulut setajam belati. Damar memandang Lily dan berkata dengan tenang, aku bekerja untuk Navis Group. Ketika Damar mengatakan hal tersebut, semua orang menampakkan sebuah ekspresi bingung. Kemudian, Nita memandang Rudy seraya berkata dengan nada mencibir, Kak Rudy, yang benar saja. Aku sudah lama memintamu untuk membantu Lily masuk ke Navis Group, tapi kamu mati-matian menolak dengan alasan tidak enak. Sekarang, giliran untuk putramu yang memiliki catatan kriminal, kamu bisa bantu dia. Rudy memandang Damar dengan takjub, dia sama sekali tidak tahu menahu mengenai hal ini. Kalau dia tahu, untuk apa dia menerima tawaran Tom tadi? Nita, kamu jangan bicara begitu, aku sendiri tidak tahu mengenai hal ini, Rudy dengan cepat menjelaskan. Dia kemudian menatap Damar dan bertanya dengan curiga, kamu serius? Posisi apa? Kali ini, Rudy bertanya pada Damar. Walau memiliki posisi yang cukup penting di Navis Group, tapi Rudy sendiri tak pernah ikut campur urusan personel perusahaan. Semua hal yang bersangkutan dengan pekerjaannya dilakukan oleh orang lain, dia hanya duduk manis dan menerima laporan saja. Dengan pandangan semua orang dalam ruangan yang ditujukan kepadanya, Damar menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Asisten Pak Binar, jawabnya, membuat semua orang semakin ingin menjatuhkan rahang mereka ke tanah. Setelah membeku untuk beberapa saat, Lily berkata sambil mencibir, Damar, aku tidak melihatmu selama 9 tahun, tapi kamu masih suka menyombongkan diri. Memangnya kamu kira Pak Binar itu siapa? Bagaimana mungkin dia nekat mempekerjakan seorang pemerkosa sebagai asistennya? Jika orang lain selalu menyebut Damar pemerkosa, pria itu tidak masalah. Namun, ketika Lily selalu memanggilnya seperti itu, dia merasa sedikit tidak nyaman dan kesal. Dia mengangkat bahu dan berkata, kalau ingin pastikan, cukup suruh ayah telepon ke Pak Binar untuk memastikan, bukan? Bersambung. 88. Mendengar apa yang Damar katakan, semua orang melihat wajah Rudy yang agak kosong. Semua orang menampakkan kecurigaan, tapi cukup yakin bahwa Rudy tidak sedang bersandiwara. Sepertinya, pria itu sungguh tidak tahu mengenai hal ini. Rudy mengertakkan gigi, lalu mengeluarkan ponselnya. Dia mencari nomor Binar dan langsung menghubungi pria itu. Tak perlu waktu lama sebelum panggilan terhubung dan suara Binar terdengar dari sisi telepon. Halo, ada apa, Rudy? Dari segi usia, Binar lebih tua 2 tahun dari Rudy. Selain itu, untuk menghindari kecurigaan, Binar tidak menggunakan panggilan hormat untuk ayah Damar itu. Rudy dengan cepat berkata, Pak Binar, apa Bapak kenal Damar? Apakah dia bekerja di perusahaan kita dan dia benar asisten Anda? Siapa itu Binar? Entah itu bisnis ataupun perang, dia sudah melalui semuanya. Oleh karena itu, ketika mendengar pertanyaan Rudy, Binar segera tahu maksud Damar. Dia tahu kalau Damar ingin menenangkan orang tuanya dengan mengambil sebuah posisi di perusahaan. Seakan sedang berbicara berhadapan, Binar tanpa sadar menganggukkan kepala. Ya, dia adalah asistenku sekarang, jawab Binar. Kenapa? Apa kamu kurang puas dengan posisinya? Apa ingin ku sesuaikan lagi posisi Damar? Puas, balas Rudy dengan sedikit panik, mengira kalau Binar akan menurunkan posisi putranya yang sudah cukup tinggi itu. Terima kasih, Pak Binar. Terima kasih banyak.
Dia pun mematikan sambungan telepon dengan mata yang menatap kagum ke arah ponselnya. Damar yang melihat hal itu menghela napas dalam hati, merasa ingin memutar bola matanya. Terima kasih apanya, itu perusahaanku, batinnya sembari menahan diri untuk tidak mengguncang tubuh ayahnya. Setelah menutup telepon, Rudy menatap Maya, dan sepasang matanya memancarkan kebahagiaan. Hal tersebut membuat Maya mengerti bahwa ucapan putranya itu bukanlah omong kosong. Sejak Damar kembali, Maya dan Rudy sangat khawatir mengenai hidup putra mereka. Keluar dari penjara menjadikan Damar dipandang sebelah mata oleh sebagian besar orang, dan tak mudah untuk menyusun kembali jalan hidupnya setelah kejadian seperti itu. Namun, tak mereka sangka bahwa putra mereka telah terlebih dahulu memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan besar seperti Navis Group. Dengan posisi Damar yang berada di bawah Binar langsung, terlihat bahwa masa depannya cukup terjamin. Hal itu membuat Maya dan Rudy dipenuhi kelegaan dan kegembiraan. Di sisi lain, wajah Nita dan Lily menjadi sedikit tidak menyenangkan. Mereka masih sulit untuk percaya dengan hal tersebut, bingung bagaimana Navis Group dan Binar mau menerima mantan kriminal seperti Damar. Melihat kegembiraan di wajah orang tuanya, Damar tersenyum tipis. Dengan posisi yang cukup bergengsi itu, jelas dirinya berhasil membuat orang tuanya tenang mengenai masa depannya. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu bisa menjadi asisten Pak Binar? Tanya Rudy. Aku pergi untuk wawancara dengan Bagas, dan kemudian Pak Binar kebetulan lewat. Insiden kecil terjadi dan Pak Binar menganggap aku baik dan layak untuk dipekerjakan sebagai asistennya. Jelas itu semua adalah omong kosong belaka dari Damar. Setelah mendengarkan, ekspresi Nita menjadi sedikit tidak senang. Dia melihat ke arah Damar, lalu melihat ke arah Rudy. Kakak, lalu mengenai kerja sama Tom dengan Navis Group. Sebelum Rudy dapat berbicara, Damar berkata, maaf kalau aku harus berterus terang, tapi perusahaanmu sangat kecil. Navis Group mungkin tidak akan menerima kerja sama dengan perusahaanmu. Jika benar-benar ingin mendapatkan kerja sama, maka mungkin hanya bisa menerima akuisisi. Yah, bisa dikatakan itu salah satu bentuk investasi, bukan? Mendengar hal ini, suara terkekeh bisa terdengar. Semua orang melirik ke arah Lily yang memandang Damar dengan pandangan merendahkan. Pergi ke Navis Group saja belum, tapi sudah berlagak seakan perusahaan itu milikmu. Tidak peduli seberapa kecil perusahaan milik Tom, tapi itu perusahaan yang dia bangun sendiri. Damar tidak peduli dengan apapun yang dikatakan Lily. Dia dengan tenang menatap Tom dan berkata, jika kamu menerima akuisisi, mungkin ada pembicaraan. Tentu saja, dasarnya tetap terpaku pada betapa menariknya proyek permainanmu untuk Navis Group. Kalau tidak cukup menarik dan tak lolos evaluasi, maka akan sulit mendapatkan investasi dalam bentuk apapun. Tom mengerutkan kening, menatap Damar dan berkata, kenapa? Kamu pemilik Navis Group. Damar mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, itu hanya sebuah saran. Terserah padamu mau percaya atau tidak. Kalau kamu tidak suka, ya anggap saja tadi hanya angin lalu. Memang kamu hanya sekadar angin lalu. Lily menyergah Damar dengan cepat. Damar mengerutkan kening dan menatap Lily tajam. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menghelanya, berusaha mengendalikan emosi. Ayah, Ibu, aku ke kamar dulu, mau tidur. Tanpa menunggu persetujuan orang tuanya, Damar langsung berjalan ke kamarnya. Tom beserta Nita dan Lily datang ke sini hanya untuk memohon kepada ayahnya mengenai investasi, tapi bahkan dengan tujuan itu, mereka masih berlagak seperti di atas angin. Memangnya ayah dan ibunya berutang banyak kepada mereka? Yang benar saja, sebuah lirikan tajam Damar lemparkan kepada Lily ketika dia melewati gadis itu. Menyebalkan, batinnya. Melihat Damar tidak peduli tentang mereka dan kembali ke kamar sendirian, Nita mencibir dan berkata, "Hih. Memang mantan narapidana, sedikitpun aturan dan sopan santun sama sekali tidak bisa dia tunjukkan." Rudy mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bisa berhenti mengungkit masalah itu atau tidak?" Nita tampak sedikit marah mendengar balasan Rudy. Namun, dia hanya bisa terdiam dan tak banyak bicara. Bagaimanapun, posisi Rudy di Navis Group cukup tinggi, dan kedepannya kakak iparnya itu masih berguna. Damar berbaring di tempat tidurnya dan mengeluarkan ponselnya. Dia sama sekali tidak peduli mengenai tamu di luar ruangannya. Bisa dia dengar ibunya berbincang dengan Nita mengenai calon istri untuknya, tapi Damar hanya memutar bola mata dan mengabaikannya. Dengan usaha untuk menekan kekesalannya, Damar pun melemparkan ponselnya ke pinggir ranjang dan menutup mata.
Tanpa sadar, dia pun terlelap ke dalam dunia mimpi. Asteris asteris asteris. Di sebuah villa di kota LH, Johnny memegang koper di tangannya dan membunyikan bel villa. Tak lama kemudian, terdengar suara dari mesin bel, dia datang. Kelihatannya, siapapun itu penghuni villa sangat tidak senang dengan kedatangan Johnny. Pintu villa pun terbuka, dan seorang pria parubaya berdiri di ambang pintu dengan pakaian tidurnya. Melihat Johnny, terlihat sedikit ketidaksabaran melintas di wajahnya. Ada apa? Aku. Johnny baru saja berencana untuk berbicara, tapi pria parubaya itu melambaikan tangannya dengan sedikit tidak sabar. Ujian perusahaan keluarga harus kamu lalui sendiri, jangan harap aku membantumu di setiap waktu. Dia menggeram rendah. Sial, saat perusahaan berada di tangan Rudy, kita mengarah menjadi perusahaan kelas 1. Kenapa sekarang di tempatmu untuk 3 tahun malah mengarah jadi sampah? Pak Hengki, Johnny berkata dengan cepat, ujian jelas akan kulakukan sendiri. Lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Pria parubaya itu bertanya dengan cemberut. Damar kembali, balas Johnny. Hengki membeku sejenak, dan kemudian berkata dengan tidak sabar, kembali, ya kembali saja. Memangnya dia bisa melakukan apa? Hah? Bagaimanapun, aku yang meminta keluarga besar untuk mengusir mereka. Aku takut dia akan membalas dendam padaku. Aku bertemu dengannya hari itu. Sorot matanya terlalu menakutkan, Johnny menjelaskan. Aku hidup di bawah tekanan untuk beberapa hari terakhir di hotel. Istri dan anak-anak juga sudah kukirim kembali ke kota lain. Namun, tetap saja aku tidak tenang. Hengki memicingkan mata dan mendengus, itu urusanmu, jangan ganggu aku. Pak Hengki, Bapak yang minta aku memberikan usulan tersebut kepada keluarga besar Ardiansyah, aku. Belum sempat Johnny menyelesaikan ucapannya, terdengar sebuah suara lembut dari dalam rumah. Sayang, ada apa? Aku sudah lama menunggumu di kamar tidur. Itu jelas suara seorang wanita. Hengki mengerutkan kening, lalu menatap Johnny dengan pandangan acuh tak acuh. Apa yang bisa mantan narapidana lakukan? Jika dia berani mencari masalah denganmu, langsung kamu urus saja. Kalaupun mati, aku akan bersihkan jejaknya untukmu. Pria parubaya itu menggeram, kalau masih takut, langsung beritahu saja dia kalau aku yang memintamu melakukannya. Mata Hengki memancarkan kilatan mengerikan. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun tentang hal-hal lain, aku yang akan membunuhmu sendiri. Johnny gemetar dan dengan cepat menganggukkan kepalanya. Aku hanya tahu hal tersebut, dan aku tak tahu apa-apa lagi. Bagus jika kamu mengerti. Pria parubaya itu pun membanting pintu di depan wajah Johnny. Asteris asteris asteris. Gladys sedang berbaring di tempat tidurnya, dan dia melihat pesan yang ditampilkan di layar ponselnya. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia segera mendudukkan diri. Pesta pertunangan Gladys akan dibatalkan, silakan tunggu informasi lebih lanjut mengenai tanggal penentuannya, baca Gladys dengan mata berbinar. Benar-benar dibatalkan. Sebuah senyuman perlahan merayapi wajah gadis itu. Wajah Damar segera muncul di benaknya, Damar. Gladys menghela napas dan tersenyum lega. Dia tidak tahu bagaimana Damar melakukannya, tetapi dia tahu betul bahwa semua ini terjadi berkat pria tersebut. Asteris asteris asteris. Setelah hari berganti, Damar terbangun dari tidurnya pada pukul 9 pagi. Dia mendengar getaran di sisi ranjangnya dan menyadari hal tersebut dihasilkan ponselnya. Tangan Damar terulur dan kemudian dia melirik layar. Gladys, sebut pria itu ketika melihat nama pengirim. Tertera rentetan kata terima kasih mengenai pesta pertunangan yang telah dibatalkan. Hal tersebut membuat senyuman mengembang di wajah Damar. Damar menggeser pesan tersebut dan beralih pada pesan kedua. Ekspresinya tenggelam ketika menyadari kalau pengirimnya adalah Red Rose. Pria itu segera mendudukkan diri dan membaca isi pesan. Birde telah tiba di kota LH bersama Sisi Raharjo dan 3 orang lainnya. Alamat tempat tinggal mereka adalah Jalan Kota Baru nomor 79. Melihat berita ini, mulut Damar sedikit terangkat, menunjukkan sebuah seringai penuh arti. Bersambung. 89. Melihat berita ini, alis kanan Damar sedikit terangkat. Dia merasa sedikit ragu, apakah berita ini benar atau Red Rose sedang menipunya. Faktanya, bahkan sampai sekarang, Damar tidak sepenuhnya percaya dengan Red Rose. Sangat mungkin bahwa Red Rose telah mengetahui identitas dirinya dan ingin menyingkirkannya, jadi dia berpura-pura bekerja sama.
Kemungkinan, alamat yang baru saja Red Rose berikan adalah sebuah perangkap yang telah dipersiapkan untuk Damar. Namun, walau ragu, Damar tetap memutuskan untuk pergi. Bagaimanapun, dia masih harus mendapatkan kedua belati itu kembali. Mengenai Sisi dan Amelia, jika memang bisa menyelamatkan mereka, maka Damar akan berusaha. Walau mereka bersikap buruk padanya untuk 3 tahun lamanya, tapi kenyataan Adrian menyelamatkan nyawanya tak bisa dipungkiri. Damar merasa menyelamatkan Sisi dan Amelia adalah balasan yang sepadan. Selagi Damar membersihkan diri, pria itu memikirkan mengenai Birdie. Pembunuh profesional dari Red Lotus itu adalah sosok yang harus diwaspadai, dia berada di tingkat ke-19. Nama Birdie diberikan kepada pria itu karena hobinya merawat burung. Dimanapun pria itu berada, pasti dia membawa satu kandang burung. Ketika dia menyelesaikan tugasnya, dia juga akan meninggalkan seekor burung di tempat tersebut. Mengetahui hal tersebut, Damar pun tidak lagi heran kalau para pembunuh profesional itu adalah orang-orang yang telah kehilangan kewarasan mereka. Ambil saja Red Rose sebagai contohnya, betapa dia bergairah terhadap orang yang semakin menolak dirinya. Sinting, Damar keluar dari kamarnya dan menyapa kedua orang tuanya. Di jalan keluar dari rumahnya, Damar mengeluarkan ponselnya dan mendekatkan benda tersebut ke telinganya. Tak lama, dia berkata, "Halo." "Apa?" balas Lilia yang telah menjawab telepon di ujung yang lain. "Birdie menculik keluarga mantan istriku, dan kedua belatiku jatuh ke tangannya. Aku akan mengambilnya sekarang," jelas Damar. "Red Rose memberitahuku alamatnya. Namun, aku khawatir itu hanya sebuah tipuan. Bantu aku hubungi Night Watcher di kota LH. Alamatnya di Jalan Kota Baru nomor 79. Jika aku tidak keluar pada pukul 11, perintahkan mereka masuk. Jika aku berhasil keluar, bereskan semuanya." Ekspresi Lilia berubah buruk, ada kekhawatiran di wajahnya. "Jangan impulsif, Red Rose kemungkinan besar hanya berpura-pura bekerja sama denganmu. Jika ini tipuan mereka, maka kamu. Jika hanya tipuan mereka, maka mereka sama saja seperti menyediakan sebuah makan malam besar untukku," balas Damar dengan sebuah seringai di bibirnya, membuatnya terlihat memiliki tarikan tersendiri. Lilia menghela napas, "Terserah." Dia melanjutkan, "Aku tahu tak akan bisa membujukmu. Jika ada bahaya, segera menghindar. Kemudian, kita akan membahas cara untuk menanganinya." Damar mengiyakan dan menutup telepon. Sebuah senyuman terlukis di bibirnya selagi pria itu menyisir rambutnya, seakan mengejek sesuatu. "Berkali-kali aku menghindari terlibat dengan keluarga ini, tapi pada akhirnya masih harus kembali dan bertanggung jawab atas mereka." Dia menghela napas. "Hah, takdir." Begitu mendekati gerbang keluar tempat tinggalnya, alis Damar sedikit berkerut. Dia menyadari bahwa ada beberapa orang yang memandangi dirinya dengan pandangan penuh arti. Setelah berjalan cukup jauh, Damar akhirnya mengerti. Sebuah senyuman terpajang di bibirnya ketika dia menyadari satu sosok yang sedang memperhatikannya di parkiran mobil. Tandi, tampaknya apa yang telah menimpa Hans masih belum cukup untuk membuatnya jera. Bisa-bisanya dia menyuruh orang untuk mencari masalah denganku. Luar biasa, tutur Damar dalam hati. Jika bukan karena ada suatu hal yang mendesak, Damar tidak akan keberatan bermain dengan orang ini. Oleh karena itu, Damar pun berniat untuk cepat menyelesaikan masalah kecil ini. Damar mempercepat langkahnya, dan beberapa orang yang memperhatikannya itu segera mengikuti. Namun, ketika sampai pada sebuah belokan, Damar menghilang dari pandangan mereka. Di rumah Clara, Wendy bersama 3 gadis lainnya terlihat sedang bersantai di sofa. Mengikuti suara Ting yang nyaring, Wendy menegapkan punggungnya dan menatap ponsel dengan mata berbinar. Pertunangan Kak Gladys dan Diska ditunda. Celetuk Wendy. Sheila tersenyum dan berkata, "Aku sangat berharap pertunangan itu bisa langsung dibatalkan. Orang-orang seperti Diska sama sekali tidak layak untuk Kak Gladys." Clara hanya tersenyum sedikit, dia tahu betul bahwa semua ini memiliki hubungan dengan Damar. Namun, Damar tidak ingin orang lain tahu mengenai hal tersebut, dan Clara pun menghargai keinginan pria itu. Pada saat ini, ponsel Clara berdering. Dia melirik layar dan alisnya sedikit berkerut saat melihat layar ponselnya. Itu adalah panggilan dari Diska. Faktanya, Diska telah menelepon Clara sejak tadi malam, tetapi dia tidak pernah menjawabnya. Wanita itu sama sekali tak ingin ada hubungan dengan pria semacam itu.
Melihat panggilan masuk, dia tersenyum masam dan menghubungkan panggilan itu. Begitu dia terhubung, Diska mencibir dan berkata, "Clara, hebat kamu ya sekarang. Berani tidak jawab teleponku. Kamu tahu, ini kota LH, dan orang tuamu juga di kota LH." Clara mengerutkan kening. "Apa?" Diska berkata dengan tidak sabar, "Siapa yang berniat melawan keluarga kita? Ini melibatkan rahasia pelanggan, aku tidak bisa memberitahumu," kata Clara, mengerucutkan bibirnya. "Benarkah?" Diska berkata sambil mencibir, "Haruskah kamu mempersulit dirimu sendiri? Aku harap kamu masih bisa begitu keras ketika orang tuamu mengalami kecelakaan." Wajah Clara segera berubah masam. Jantungnya berdebar kencang mendengar Diska mengungkit tentang orang tuanya. Masih enggan mengatakannya, Diska berkata dengan dingin di ujung lain telepon, "Oke, kamu tunggu saja tanggal mainnya." Sambungan telepon pun segera tertutup begitu Diska mengatakan hal tersebut. Tangan Clara yang memegang ponsel segera melemas, pandangannya bergetar. Seluruh tubuh Clara segera diselimuti oleh aura tertekan yang sangat kental. Wendy memperhatikan perubahan pada Clara dan dengan cepat bertanya, "Kak Clara, ada apa denganmu?" "Tidak apa-apa." Clara menyingkirkan emosinya dan berkata sambil tersenyum, "Kita mau kemana hari ini?" Wendy dengan keras kepala berkata, "Ayo kita segera bersiap-siap. Telepon Damar, lalu suruh dia undang kita makan. Dia itu emas berjalan, jangan disia-siakan." Canda gadis itu dengan sedikit terlalu bersemangat. Setelah berbicara, mata Clara dan Sheila bersinar dan berkata, "Ini ide bagus." "Hah, sebenarnya apa asal-usul Damar? Kenapa semakin lama dia semakin misterius sih? Aku sama sekali tidak bisa mengerti." Lanjut Wendy seraya menghela napas. Clara dan Sheila pun tersenyum tak berdaya, setuju dengan apa yang diucapkan Wendy. Faktanya, mereka berdua juga sangat penasaran dengan Damar. ****. Mobil Damar berhenti di Jalan Kota Baru, sebuah jalan yang berada di pinggiran kota. Tempat tersebut sangat sepi, jarang ada penduduk. Sebagian besar bangunan di sini relatif pendek, baik itu rumah maupun pertokoan. Meski tempat itu di pinggir kota, tapi harga tempat tinggalnya tidak murah. Tentu saja, sebagai peraih medali emas Red Lotus, memiliki hunian di sini cukup sederhana. Tangan Damar ditempatkan di saku celananya, dan dia berjalan santai menelusuri jalan Kota Baru. Tak perlu waktu lama sebelum pandangannya mendarat pada nomor 79 yang tertera di depan sebuah rumah. Sebuah rumah dengan halaman yang cukup besar menghiasi pandangan Damar. Kentara bahwa gerbang rumah tersebut tertutup rapat. Damar berjalan mendekati pintu gerbang rumah tersebut dan memencet bel. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dan terdengar suara seorang wanita yang berseru, "Tunggu sebentar." Satu sosok terdengar mendekat ke gerbang, dan pintu gerbang pun berdecit terbuka. Seorang wanita muncul dari balik pintu dan dia terbelalak, "Kamu?" Damar sedikit terkejut melihat sosok wanita yang familiar itu. Wanita yang bersama Hans tadi malam, batinnya dalam hati. Setelah dipikirkan beberapa saat, Damar tak lagi terkejut. Tadi malam, dia juga sudah melihat tato teratai merah di pergelangan tangan wanita itu, bukan? "Jika aku ingat dengan benar, kamu disebut Damar, kan?" Wanita gemuk itu memandang Damar, dan berkata sambil tersenyum tipis penuh arti, "Kemarin Hans berkata bahwa dia akan memberikanmu pelajaran, dia menginginkan kamu untuk mati di kota LH." Kemudian, ekspresi wanita itu berubah menggelap. "Lalu, kenapa kamu bisa ada di sini?" Damar menatap wanita itu dengan senyum cerah di wajahnya. "Ada barang milikku yang terjatuh ke halamanmu beberapa hari yang lalu, dan aku datang ke sini untuk mengambilnya." "Tidak ada yang kamu inginkan di sini." Wanita itu berniat untuk menutup pintu gerbang, tapi kemudian Damar menahan pintu dengan tangannya. "Aku melihatnya jatuh, jadi kamu harus mengizinkanku untuk masuk untuk mencarinya," balas Damar dengan sebuah senyuman menggoda di wajahnya. Tepat ketika Damar mengatakan hal tersebut, dia bisa mendengar sebuah teriakan dari dalam rumah. Damar akrab dengan suara tersebut, itu jelas suara teriakan Amelia. Nada melengking itu sering terdengar di telinga Damar selama 3 tahun terakhir. "Heh, bocah," sahut wanita tersebut dengan pandangan kesal. "Kalau kamu masih tidak mau pergi, aku akan menelepon Hans. Kemarin kamu menyinggungnya, dan kalau dia tahu kamu ada di sini, maka dia pasti akan segera datang dan menghabisimu." Damar tidak bermaksud untuk pergi, dan berkata dengan ringan, "Aku menjatuhkan 2 belati, yang satu bernama Pembelah Udara, yang lainnya tak bernama."
Mendengar ucapan Damar, wanita tersebut membeku di tempat. Kemudian, pupil matanya membesar dengan cepat, dan dia menatap Damar dengan kaget. Kamu Night Watcher Zero. Bersambung. 90. Di dalam sebuah ruangan, terlihat Sisi dan dua wanita lainnya meringkuk bersama. Rambut mereka terlihat acak-acakan dan wajah mereka diselimuti ketakutan yang mendalam. Di depan ketiga wanita itu, ada sangkar burung yang terletak di lantai. Seekor burung dari spesies yang tidak diketahui berada di dalam sangkar tersebut. Sayapnya telah patah, hanya cicitan menyedihkan yang bisa ia keluarkan. Di samping sangkar burung, seorang pria parubaya dengan jubah putih terlihat memegang belati panjang di tangannya. Bagian tajamnya mengarah ke bawah, memantulkan cahaya lampu yang membuatnya terlihat semakin mengancam. Tak bernama, Birdi berkata sambil menyeringai, tahukah kalian bagaimana belati ini mendapatkan namanya? Dia melihat ketiga wanita di depannya. Lebih dari 1 hari bersama dengan Birdi sudah cukup untuk meninggalkan bayangan psikologis seumur hidup bagi ketiga wanita itu. Setiap senyuman di wajah pria yang sekarang berada di depan mereka akan membuat mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Setiap detik yang berlalu selalu dihantui oleh dugaan bahwa detik berikutnya akan menjadi detik terakhir mereka melihat dunia. Tak mau jawab, Birdi tersenyum tipis di sudut mulutnya. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Dia berjongkok di depan Amelia, lalu menempelkan sisi tumpul belati itu di wajahnya. Karena pemilik belati ini selalu mencabut belati ini dari tubuh orang-orang ternama. Tak pernah sekalipun pria itu gunakan belati ini untuk mencabut nyawa mereka yang tak pantas dan terkenal. Dia tertawa kencang. Itulah asal-muasal namanya. Amelia merasa seluruh tubuhnya bergetar hebat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, kami benar-benar tidak ada hubungannya dengan Damar. Kami hanya ingin menjual belati itu untuk mendapatkan uang. Sungguh, aku tidak berbohong." Hehe, Birdi terkekeh, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Bukankah kamu terus berkata di sepanjang jalan bahwa kamu membenci Damar? Ketika dia menemukan kita, aku akan membantumu membunuhnya." Dia membesarkan matanya yang penuh dengan semangat. Kalian pasti akan sangat senang. Tak ada dari ketiga wanita di hadapannya yang berani berbicara. Mereka hanya bisa bersembunyi dengan tubuh gemetar, air mata mengaliri wajah mereka. Sejak menceraikan Damar, Sisi merasa dirinya selalu tidak beruntung. Di masa lalu, ketika dia masih bersama Damar, meskipun dia tidak bisa mendapatkan benda-benda mahal yang menakjubkan, tapi paling tidak dirinya bisa makan dan minum tanpa mengkhawatirkan apapun. Dengan penghasilan 40 juta sebulan, dia sebenarnya bisa hidup di kota JC. Sejak perceraian, hal-hal yang tidak menguntungkan terjadi satu demi satu. Damar tiba-tiba berubah menjadi kaya, kekasih kaya Sisi memutuskan hubungan dengannya. Dan sekarang, hidupnya dalam bahaya. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Lagi pula, kedua wanita ini cantik. Saat aku menyelesaikan urusan dengan Damar, aku akan mengirimmu ke Sin City. Orang-orang di sana paling menyukai barang-barang segar semacam ini. Dia menjilat bibirnya, membuat ketiga wanita itu bergidik ngeri. Kemudian, Birdi pun beralih pada sangkar burung yang ada di hadapannya. Dia berjongkok, lalu menggoda burung di dalam sangkar. Tiba-tiba, pupil mata Birdi sedikit menyusut, dan kepalanya mengarah ke pintu. Dengan senyuman di sudut mulutnya, dia berkata, "Sudah datang." Brak, detik berikutnya, sesosok tubuh terpelanting ke dalam ruangan dengan suara yang mengerikan. Pintu yang dilewati hancur, menyebabkan suara yang memilukan. Ah, ternyata, tubuh yang terlempar masuk ke dalam ruangan adalah wanita dengan tubuh berisi itu. Dia mencoba untuk berdiri, tapi malah terbatuk dan memuntahkan darah. Sisi bersama dua wanita lainnya tak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, terkejut dengan pemandangan mengerikan itu. Sebuah tangan menyentuh ambang pintu, lalu sesosok wajah yang familiar pun menyeruak masuk. Sosok Damar yang berjalan masuk ke dalam ruangan membuat Sisi dan Amelia terbelalak, menganggap dirinya sebagai harapan bagi mereka. Mata Damar menyapu ketiga wanita di dalam ruangan selama sesaat, sedikit menghela napas ketika memastikan ketiganya aman. Lalu, dia mengarahkan matanya ke arah Birdi, dan berakhir pada belati panjang di tangan pria itu. "Milikku," gumam Damar. "Memang Night Watcher Zero. Awalnya, aku mengira kau akan memerlukan waktu 3 hari untuk menemukanku. Tak disangka, dalam 1 hari saja,
kau langsung menemukan keberadaanku di kota LH. Birdie berdiri, lalu menyarungkan belati panjang tersebut ke dalam sarungnya. Kemudian, dia mengangkat sangkar burung yang ada di depannya. Damar menatap Birdie dengan tajam. Katakan, apa kau sudah memilih cara untuk mati? Air mata Sisi mengalir, merasa dirinya memiliki harapan untuk hidup. Di sebelahnya, Amelia tidak peduli bahwa pria di depannya adalah menantu laki-lakinya yang telah dia siksa selama bertahun-tahun. Dia berteriak dan berkata, "Damar, tolong kami." Teriakan tersebut hanya ditanggapi Damar dengan satu lirikan. Menyelamatkan ketiga wanita itu hanya bisa dilakukan dengan satu cara, yaitu menghabisi Birdie. Birdie bertepuk tangan dan berkata, benar-benar pantas menjadi mantan Night Watcher Zero, percaya diri dan sombong. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, tidakkah kamu pernah berpikir mengapa aku, orang ke-19 dalam daftar pembunuh profesional, berani menantang dirimu untuk datang? Sebuah seringai mengejek terlukis di wajah Damar, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Detik berikutnya, Damar melesat ke arah Birdie, tak ingin lagi berbicara omong kosong dengan pria itu. Lalu, dia menghantarkan satu tinju menuju dahi musuhnya itu. Menghadapi orang-orang Red Lotus, Damar tidak bermaksud untuk membuang waktu. Ekspresi Birdie berubah, terkejut. Kemudian, dia mengambil satu langkah untuk menghindari tinju Damar. Di luar dugaan, Damar telah mengetahui siasat Birdie. Ketika lawannya itu ingin kabur, Damar segera mengayunkan kakinya dan menyebabkan pria itu terjerembab ke lantai. Tanpa niat untuk berbelas kasih, Damar menginjakkan kakinya ke atas tubuh Birdie, menyebabkan pria itu melenguh kesakitan. Birdie memaki dalam hati atas kecerobohan dirinya, pantas saja ketua tidak berani muncul, Night Watcher ini sungguh mematikan. Dia segera berteriak dengan sisa tenaganya, Red Rose. Cepat keluar. Mendengar hal ini, pelipis Damar sedikit berkedut. Dalam hatinya, dia membatin, dia sungguh. Tak, suara sepatu hak yang bertemu dengan lantai bergema dari sisi ruangan yang lain. Satu sosok dengan tubuh menggoda dan wajah memesona muncul dari balik pintu. Red Rose, gumam Damar dengan mendesis. Red Rose tersenyum dengan begitu manis ke arah Damar, lalu dia menatap Birdie. Sebuah ekspresi mengejek terlukis di wajah wanita itu, hehe, menyedihkan sekali. Wajah Birdie berubah bingung. Kenapa kamu sendirian? Bagaimana dengan yang lain? Mereka semua kupindahkan, Red Rose berkata sambil terkekeh. Wajah Birdie menghijau, merasa sangat marah. Dia memandang Red Rose dan berteriak, apakah kamu gila? Kali ini kita berurusan dengan mantan Night Watcher terhebat. Senyum Red Rose menjadi lebih memesona. Dia memandang Birdie dengan geli. Kamu bodoh. Apa kamu belum menyadarinya? Aku dan dia berada dalam kelompok yang sama. Birdie tercengang, dia membeku di tempat. Otaknya berputar, mengevaluasi kembali mengenai semua hal yang terjadi. Sekejap, dia langsung mengerti tentang banyak hal. Baru satu malam sejak Birdie tiba di kota LH. Namun, Damar bisa dengan cepat menemukan lokasinya. Sekarang, jelas sudah, Red Rose yang memberitahu Damar mengenai keberadaannya. Damar melirik Red Rose, dia merasa kewaspadaannya terhadap wanita itu sedikit menurun, untuk saat ini. Sejujurnya, dalam perjalanan, Damar masih sangat khawatir bahwa semua ini adalah perangkap Red Rose dan Red Lotus untuknya. Namun sepertinya, kekhawatiran Damar itu sama sekali tidak diperlukan. Red Rose, apa kamu gila? Jika kamu melakukan ini, ketua tidak akan melepaskanmu. Di dahi Birdie, keringat dingin langsung mengalir. Pak Tua Lukas tidak berani keluar sendiri. Dia hanya berani sembunyi di pojok. Untuk apa aku takut kepadanya? Jelas Red Rose. Kalau begitu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Birdie lagi. Damar menghela napas, merasa pusing dengan percakapan kedua orang itu. Karena kesal, dia bergegas menghampiri Birdie lagi. Kebetulan, dia melewati meja tempat kedua belatinya berada. Damar meraih salah satu belati, lalu dengan cepat menebasnya ke arah tenggorokan Birdie. Ark, suara lenguhan dan tersedak yang dikeluarkan oleh Birdie mengejutkan semua orang. Tak ada yang menduga bahwa Damar akan bertindak dengan begitu cepat. Amelia yang belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti itu segera berteriak. Selama 3 tahun terakhir, Damar, mantan menantunya selama 3 tahun lebih, telah membunuh seseorang di depan matanya sendiri. Seorang Damar yang bersedia dipukuli dan dimaki selama 3 tahun oleh Amelia dan keluarganya.
Ketiga wanita di dalam ruangan itu bergidik ngeri melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Darah yang menyembur keluar dari leher Birdi menyeruak masuk ke dalam pandangan mereka, menghancurkan pertahanan terakhir kewarasan mereka. Di saat Birdi merosot ke lantai, burung di dalam sangkar itu terus berterbangan dengan semangat. Damar mengabaikannya dan mengembalikan belati ke sarungnya. Kemudian dia melihat ke arah Red Rose dan berkata, "Pergi, Night Watcher akan datang." Bersambung.